bersama-sama bergandengan tangan dengan KDT untuk percepatan pembangunan pariwisata Danau Toba yang mendunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, selamat siang bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan tidak lupa kita menyapa dengan salam khas kita, Horas, Menjua-jua, Enjua-jua, Jahobu. Yang kami hormati pembina DPP KMDT Bapak Haji Bambang Susatyo, Ketua MPR Republik Indonesia. Yang kami hormati para penasehat dan pembina, yang kami hormati dan kami kasihi para menteri, para gubernur, para bupati, wali kota, pangdam, kapolda, kapolres, kepala dinas, determinasi gereja, tokoh-tokoh masyarakat, dan tentunya tidak lupa seluruh jajaran pengurus DPP, DPW dan DPD KMDT di seluruh dunia. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk kita semuanya. Secara khusus izinkan kami menyapa Ketua DPP KMDT Bapak Sintua Edison Manurung yang saat ini sedang berada di tanah Papua. Horas, salam KMDT, Bapak Ketua Umum DPP KMDT. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah Bapak dan Ibu. Secara Zoom, Bapak Ketua Umum juga menyaksikan acara ini bersama saudara-saudara kita terkasih di tanah Papua.
Dan segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Baik. Atas rahmat dan kasih-Nya kita boleh ada sebagaimana kita ada pada hari ini. Hari yang indah karena acara kita adalah syukuran hari ulang tahun KMDT, Komite Masyarakat Danau Toba yang kedua. Kemudian sekaligus juga kita akan meluncurkan atau launching koperasi KMDT dan dilanjutkan dengan FGD, yaitu Focus Group Discussion. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu pemirsa yang sedang menyaksikan acara ini, selamat datang dan selamat menyaksikan bergabung bersama dengan kita. Tentunya kami di sini ada hanya beberapa personil saja sebagai pengisi acara dari live streaming yang diselenggarakan oleh KMDT pada hari ulang tahun KMDT yang kedua. Tentunya kami melaksanakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan mohon izin saya Vanda Hutagalung Golden Memories membawakan acara dengan tidak memakai masker karena menghalangi suara mikrofon yang keluar. Baik, Bapak Ibu hadirin terkasih pemirsa dimanapun Anda menyaksikan live streaming KMDT ini, kita akan memulai acara ini. Sebelum nantinya kita bersama-sama sebagai bangsa Indonesia yang sangat bangga dengan tanah air kita, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Namun sebelumnya mari kita saksikan sebuah tarian yang berjudul Tari Lima Puak sebagai tarian selamat datang untuk kita semuanya di bawah binaan Ibu Christine Boru Sinaga. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Kita mulai dengan Puak Toba. Mana? Dilanjutkan dengan puak yang berikutnya, Puak Simalungun. Kita menuju puak selanjutnya, yaitu puak Tapanuli Selatan.
kita menuju puak selanjutnya. Inilah dia puak karo. Dan inilah puak selanjutnya, sekaligus puak yang terakhir, yakni puak pak-pak. Bapak Ibu pemirsa dimanapun Anda berada, selamat bergabung dengan KMDT di acara hari ulang tahun kedua dari Komite Masyarakat Danau Toba, dan kita sudah menyaksikan tadi penampilan dari para penari dari 5 puak yang ada di Sumatera Utara. Demikian tadi tarian selamat datang, dan selanjutnya kita akan memulai acara ini. Hadirin dipersilahkan bangkit berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dipandu oleh Ibu Magdalena.
mengheningkan cipta dipimpin oleh Profesor Sihol Situngkir, Sekjen DPP KMDT. Kami hormati untuk mengenang jasa arwah pahlawan bangsa dan negara kita dan juga pejuang tanah Batak. Marilah kita mengheningkan cipta. Selanjutnya menyanyikan lagu Mars KMDT. Horas, horas, horas. Hai saudara-saudaraku, seluruh masyarakat lingkungan Danau Toba, mari kita bersatu, bersama-sama bergandengan tangan dengan KDT untuk percepatan pembangunan pariwisata Danau Toba yang mendunia. Kita
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dan pemirsa dimanapun Anda menyaksikan acara ini, selayaknya sebuah acara apabila tidak kita sertakan Tuhan yang Maha Kuasa di dalamnya, maka tidak dapat terlaksana dengan baik. Dan sebaliknya, bila kita menyerahkan segala sesuatu kepada tangan Tuhan yang Maha Pengasih, maka acara ini akan berjalan dengan baik, sukses dan lancar. Oleh karena itu, sebaiknya dan seyogyanya marilah kita bersama-sama memanjatkan doa. Doa sebagai ungkapan syukur yang akan dipimpin oleh pimpinan dominasi gereja Pendeta Budianto Silitonga MTH. Ibu Bapak, Saudara yang kekasih, kita bersyukur di ulang tahun KMDT yang kedua saat ini. Untuk itu, mari kita satukan hati, kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas kasih-Mu yang telah mencipta dunia dan segala isinya, dan menempatkan kami sebagai bagian dari peradaban dunia ini. Tuhan, pada kesempatan ini juga kami bersyukur sebagai anak bangsa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Engkau tuntun melalui pemerintah kami, dari Bapak Presiden, pemerintah daerah tingkat 1, pemerintah daerah tingkat 2, sampai di kecamatan, RT, RW. Tuhan, kami serahkan tubuh roh jiwa kami hanya ke dalam genggaman kasih-Mu. Pada kesempatan ini, KMDT bersyukur di usia yang masih muda. Yang kedua, Tuhan telah memberkati untuk memikirkan banyak hal menyambut perhatian pembangunan Danau Toba secara khusus. Berkati Komite Masyarakat Danau Toba ini, Tuhan, kami percaya Engkau selalu memberikan tuntunan hikmat kepada pengurus di DPP pusat, di DPC, dan kami percaya setiap apapun yang dipikirkan, yang dibicarakan, atau yang dilakukan oleh orang tua kami ini semua benar-benar membawa kemajuan di tengah-tengah bangsa dan masyarakat secara khusus di Danau Toba. Kami turut serta untuk membangun bangsa ini, membangun bumi ini hanya di dalam genggaman kasih Tuhan. Secara khusus berkati semua tim yang terlibat untuk pelaksanaan acara ini. Sekecil apapun yang dapat kami lakukan, itu semua karena anugerah Tuhan. Maka melalui perayaan ulang tahun yang kedua KMDT saat ini, kami sama-sama bersuka cita, kami sama-sama bertanggung jawab kepada Tuhan, dan kami sama-sama bersedia mengasihi dan melayani siapapun di tengah-tengah kehidupan kami secara khusus di Danau Toba. Ke dalam genggaman kasih-Mu kami serahkan para pemimpin kami Tuhan, di pemerintahan, di birokrat, atau di swasta, atau siapapun yang turut peduli ke Bona Pasogit kami, yang telah melahirkan kami dan memberangkatkan kami ke berbagai penjuru dunia ini. Maka tanggung jawab kami mengingat anugerah-Mu terbesar Danau Toba yang indah,
semakin membawa sukacita bagi siapapun yang melihat dan mendengarnya melalui KMDT ini. Tuhan memberkati kami, memberkati masyarakat Toba, memberkati negara Republik Indonesia, memberkati bumi ini. Berikan kami kesempatan untuk sama-sama bergandengan tangan, bahu-membahu, hanya di dalam kasih-Mu, di dalam Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Ke dalam tangan-Mu acara ini kami serahkan, sekaligus launching kooperasi KMDT dan seminar yang akan dilaksanakan. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Bapak Pendeta Budianto Silitunga MTH, terima kasih dan terus melayani Tuhan dalam pelayannya, sukses selalu. Baik, Bapak Ibu, Saudara-saudari, pemirsa dimanapun Anda berada dan tetap menyaksikan acara kita ini, seyogyanya sebuah acara pastilah ada kepanitiaan di dalamnya. Dan kita percaya dalam kasih dan kemurahan Tuhan, jerih payahmu di dalam Tuhan tidak akan sia-sia, dan jerih payahmu untuk Danau Toba tidak akan pernah sia-sia. Marilah kita mendengarkan laporan Ketua Panitia Pelaksana selaku Direktur Utama Koperasi KMDT, Bapak Batara M. Simatupang. Kami ulangi, yang kami hormati Bapak Haji Bambang Susetio, SA MBA, Ketua MPR RI dan Ketua Dewan Pembina DPP KMDT. Bapak Dr. Usman Sabtaodang, Ketua Dewan Penasehat DPP KMDT, Bapak Jenderal Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan, Menko Marinvest, Bapak Dr. Sahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian, Bapak Teten Masduki, Menteri Koperasi dan UKM, Bapak Dr. HC, DRS H. Abdul Halim Iskandar MPD, Menteri Mendes, Bapak Erick Thohir, Menteri BUMN, Bapak Insinyur H. Ahmad Rija Patria MBA, Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Penasehat DPW KMDT Provinsi DKI Jakarta, Bapak Lejen Purnawirawan Edi Rahmayadi, Gubernur Provinsi Sumatera Utara, Bapak Maijen TNI Hasanuddin SIP MM, Pangdam 1 Bukit Barisan, Bapak Irjen Pol Dr. Andus RJ Panca Putra Simanjuntak, MSI, Kapolda Sumatera Utara, Ibu Angela Tanusudibio, Wakil Menteri Kemenparekraf, Bapak Ahmad Zabadi, SHMM, Deputi Bidang Perkoperasian, Ibu Bupati, dan juga para Bapak Bupati sekawasan Danau Toba, Bapak Jimmy Panjaitan, Dirut BODT, Bapak Sintua Edison Manurung SHMM, Ketua DPP KMDT, Bapak Profesor Sihol Situngkir, Sekjen DPP KMDT,
Bapak Irjen Polisi Martuani Sormin MSI, Dewan Penasehat DPP KMDT, Bapak Profesor Dr. Otto Hasibuan, SHMH, Ketua Dewan Pakar Bidang Hukum DPP KMDT, Bapak Profesor Dr. Binari Manurung, Ketua Dewan Pakar DPP KMDT, Bapak dan Ibu para pimpinan DPP, DPW, dan DPD KMDT di seluruh Indonesia dan luar negeri, Bapak Profesor Dr. John Hutagaol, serta hadirin yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan kasih-Nya kita dapat dipertemukan pada acara yang spesial di hari ini, secara hibrid, offline dan online, yaitu pada HUT KMDT kedua, peluncuran koperasi KMDT sebagai koperasi digital, dan pelaksanaan fokus group discussion pariwisata. Dapat kami laporkan bahwa saat ini yang mengikuti acara ini secara offline dan online berasal dari DPP KMDT Jakarta, DPW DKI Jakarta, DPW dan DPP Sumatera Utara, DPW Riau, DPW dan DPD Papua, DPW Banten, dan DPW luar negeri. Secara daring diikuti ada lebih kurang 70 orang, juga dapat disaksikan secara streaming di YouTube yang saat ini disaksikan oleh beberapa orang. Bapak Ibu yang kami muliakan, KMDT dalam usianya yang kedua tahun menjadi salah satu organisasi masyarakat yang bukan hanya dimiliki oleh orang-orang yang cinta Bonapa Sogit, namun telah menjelma menjadi organisasi yang dimiliki masyarakat secara nasional. Prestasi yang ditoreh sungguh memukau banyak insan di Indonesia, terutama terkait dengan koperasi KMDT yang pada hari ini diluncurkan. Koperasi ini bukan hanya sekedar mengelola anggota dan finansial secara digital, akan tetapi lebih dari itu, platform digital digunakan sebagai sarana pengembangan usaha yang berdampak secara nyata di masyarakat pada umumnya. Bapak Ibu yang kami banggakan, secara khusus juga pada hari ini akan dilaksanakan focus group discussion yang masing-masing akan membahas akselerasi Danau Toba sebagai destinasi wisata dunia dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kawasan Danau Toba, yaitu melalui penataan wirausaha dan koperasi digital. Kedua materi ini sangat relevan dengan visi dan misi KMDT untuk mengakselerasi Danau Toba sebagai destinasi pariwisata dunia dan peningkatan sumber daya insani yang unggul. Semoga fokus group discussion ini akan membawa manfaat yang besar bagi masyarakat dan mampu menginspirasi masyarakat berbisnis dan berkooperasi di kawasan Danau Toba secara sustain dan mandiri. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian laporan kami. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana dalam penyelenggaraan ini banyak kekurangan di sana-sini yang mungkin tidak memuaskan, dan untuk itu selaku panitia penyelenggara dengan segala kerendahan hati kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung terlaksananya acara ini. Juga kepada kru atas kerjasama yang sangat bersahabat dan meneduhkan hati. Terima kasih. Horas, ahoy, mejuah-juah, njuah-juah,
Ya'ahowu. Terima kasih. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Ketua Panitia Pelaksana Bapak Batara M. Simatupang. Terima kasih. Bapak Ibu pemirsa yang terus menyaksikan acara ini dan seluruh negeri yang menyaksikan, dan KMDT, para pengurus yang luar biasa, tetap kita kerjakan yang terbaik buat negeri tercinta. Berikut ini saya Vanda Huta Galung, Golden Memories. Saya adalah salah satu deklarator dari Komite Masyarakat Danau Toba. Kemudian saya juga anggota dari bidang seni dan budaya di KMDT. Sebuah lagu akan saya persembahkan untuk kita semuanya. Judulnya adalah Tanah Airku, yang artinya kemanapun kita melangkah, kemanapun kita pergi merantau, jauh sejauh-jauhnya, namun kita akan kembali rindu dan rindu untuk kembali melihat tanah air kita, tanah air yang kaya raya, terkhusus Bona Pasogit yang tercinta. Mari jangan jemu-jemu, kita bangun Indonesia, kita bangun tanah kelahiran kita. Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan, engkau ku banggakan. Jayalah Indonesia, jayalah bumi pertiwi yang kaya raya. Mari kita rawat, kita lestarikan aset bangsa kita, terkhusus Danau Toba. Siapa lagi kalau bukan kita? Dan kapan lagi kalau bukan sekarang? Tanah airku tidak ku lupakan, kan terkenang selama hidupku. Oh, biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Tanahku yang ku cintai,
Mulyate. Terima kasih. Kita akan menyaksikan pariwara berikut. Horas, Majua-Jua. Saya Dr. Andus Baskami Ginting, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara, mengucapkan selamat ulang tahun yang kedua kepada Komite Masyarakat Danau Toba. Saya berharap di usia yang kedua tahun ini, KMDT tetap konsisten memberikan sumbangsi pemikiran dan kontribusi untuk menjadikan Danau Toba sebagai destinasi besar dunia. Horas, Majua-Jua. Horas, saya Bupati Samosir, Pandiko Timotius Gultom mengucapkan selamat ulang tahun yang kedua untuk Komite Masyarakat Danau Toba atau KMDT dan selamat atas launching pembukaan koperasi KMDT. Semoga program-program yang dicanangkan oleh KMDT dapat membuat kemajuan perekonomian untuk masyarakat di kawasan Danau Toba. Terima kasih. Horas, horas, horas. Bapak Presiden Jokowi. Saya berharap di usia KMDT yang kedua tahun akan semakin berkiprah lagi dan berkontribusi untuk kemajuan kawasan Danau Toba sebagai destinasi wisata yang mendunia. Selamat ulang tahun KMDT. Jua-jua, Horas, Majua-Jua. Terima kasih, demikian tadi ucapan selamat ulang tahun. Begitu banyak sekali yang mendukung Komite Masyarakat Danau Toba. Dan pemirsa serta Bapak Ibu, saudara-saudari yang masih menyaksikan acara ini, kita akan beranjak ke satu wilayah yang kita tahu orang Batak itu tersebar ke seluruh provinsi di Nusantara, bahkan sampai ke luar negeri, merantau dan diterima dan berkolaborasi dan berbaur dengan masyarakat dimanapun berada. Termasuk di tanah indah yang satu ini, tanah yang penuh dengan kemuliaan kasih Tuhan, yaitu tanah Papua, di mana Bapak Bupati juga bersama-sama mendukung KMDT di sana. Dan salam kasih, salam KMDT kami untuk Ketua Umum DPP KMDT Bapak Sintua Edison Manurung yang langsung menyaksikan dari tanah Papua. Kita akan terhubung dengan Papua untuk menyaksikan sebuah tarian yang berjudul Yospan yang dipersembahkan oleh DPD KMDT Jayawijaya Wemena Papua. Tarian ini mengisahkan tentang pergaulan atau persahabatan kaum muda-mudi di tanah Papua. Ini dia, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Oke, berikan tepuk tangan yang meriah. Jadi Wamena akan menampilkan tarian khas dari Pulau Papua, tarian Yosip Pancar ataupun tarian Yospan. Inilah tarian Yospan dari Papua.
Dari Papua kami kembalikan ke Jakarta. Baik, demikian tadi kita sudah terkoneksi atau terhubung dengan tanah Papua. Dan pemirsa, Bapak Ibu, mohon maaf barangkali ada sedikit kekurangan di sana sini, itu disebabkan oleh jaringan koneksi yang memang jauh dari Jakarta ke tanah Papua. Baik, tanpa mengurangi rasa hormat, terima kasih, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk tarian Yospan dari Papua yang tadi mengisahkan tentang persahabatan dan pergaulan kaum muda di tanah Papua. Sekali lagi sukses untuk saudara-saudara kami yang ada di tanah Papua, dan KMDT pun di sana sudah bergabung dengan Pak Ketua Umum juga di sana ya. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, kita lanjutkan acara ini dengan mendengarkan sambutan dari Ketua Dewan Pembina DPP KMDT Bapak Haji Bambang Susatyo SEMBA, Ketua MPR Republik Indonesia, sekaligus beliau membuka secara resmi hari ulang tahun KMDT kedua dan launching koperasi KMDT Komite Masyarakat Danau Toba, Koperasi Digital, serta Fokus Group Discussion. Horas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Susatyo, Ketua MPR Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun yang kedua kepada Komite Masyarakat Danau Toba atau KMDT, sekaligus ucapan selamat atas launching koperasi KMDT. Sebagaimana kita ketahui, pariwisata adalah sektor perekonomian yang paling terdampak oleh pandemi COVID-19. Namun sektor pariwisata juga menjadi kunci bagi kebangkitan perekonomian nasional. Oleh karena itu, mari kita satukan langkah, bulatkan tekad untuk mewujudkan Danau Toba
sebagai destinasi wisata berkelas dunia. Semoga kehadiran KMDT dapat memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan implementasi pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan di wilayah Danau Toba. Dirgahayu KMDT, Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Horas, terima kasih. Yang terkasih, yang terhormat, kita berikan tepuk tangan Bapak dan Ibu untuk Bapak Haji Bambang Susatyo, SE, MBA, Ketua MPR Republik Indonesia. Kalau Pak Bambang ini selalu mendukung KMDT, terima kasih Pak, sehat selalu dan salam KMDT. Baik, Bapak Ibu, kita masih mendengarkan beberapa sambutan. Sambutan berikutnya adalah sambutan dari Ketua Dewan Penasehat DPW KMDT Provinsi DKI Jakarta yang kami kasihi Bapak Insinyur Haji Ahmad Riza Patria MBA, Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Kesejahteraan masyarakat yang bermukim di sekitar Danau Toba serta upaya percepatan penanggulangan. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Jenderal Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Marpes, Bapak Erick Thohir, Menteri BUMN, Bapak Teten Mas Duki, Menteri Koperasi dan UMKM, Bapak Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Dr. Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian, Bapak Profesor Yasona Hamonongan Lauli, Menkumham, Bapak Insinyur Lanyala Mahmud Mataliti, Dewan Pembina DPP KMDT, Bapak Insinyur Dr. Usman Sabtaodang, Ketua Dewan Penasehat DPP KMDT, Bapak Bambang Susatyo, Ketua MPR RI, Bung Edison Manurung, SHMH, Ketua DPP KMDT, Bapak Profesor Dr. Ades Sihol Situngkir, MBA, Sekjen DPP KMDT, Bang Batara M. Simatupang, Ketua Panitia para Dewan Pengurus anggota DPP KMDT dan anggota Koperasi KMDT, Ibu Bapak hadirin yang saya hormati. Atas nama Pemprov DKI Jakarta, saya menyambut baik dan mengucapkan selamat atas peringatan hari ulang tahun yang kedua Komite Masyarakat Danau Toba, Fokus Group Discussion FGD, dan Launching Koperasi KMDT. Apresiasi yang tinggi saya sampaikan karena kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka percepatan destinasi wisata Danau Toba mendunia dan SDM unggul yang merupakan program super prioritas era pemerintahan Bapak Joko Widodo Ma'ruf Amin. Ibu Bapak hadirin yang saya hormati, semoga pelaksanaan FGD dan kehadiran Koperasi KMDT yang hari ini di-launching oleh Menteri Koperasi dan UMKM, pemberian kur secara simbolis oleh Menteri BUMN dan Menteri Pertanian kepada anggota Koperasi KMDT, muaranya memberikan kontribusi untuk menumbuhkan perekonomian dan sektor pariwisata, meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bermukim di sekitar Danau Toba, serta upaya percepatan penanggulangan mengatasi COVID-19. Terkait dengan karakteristik Indonesia yang memiliki keanekaragaman suku, bahasa, budaya, dan agama yang diikat dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, semoga pula dalam usianya yang kini memasuki 2 tahun, organisasi KMDT berperan sebagai salah satu organisasi yang menjadi motor penggerak dalam menumbuhkan spirit kebangsaan, meningkatkan persatuan dan kesatuan, serta semakin profesional dalam mengelola keragaman dan memperkokoh jati diri bangsa. Akhirnya izinkan saya mengucapkan selamat hari ulang tahun yang kedua KMDT, semoga sukses dan konsisten meningkatkan kunjungan wisatawan serta mendukung brand pariwisata nasional yaitu Wonderful Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Bapak Riza Patria MBA selaku Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang Bapak ini juga selalu mendukung KMDT. Terima kasih Mauliate Pak, salam sehat selalu. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada serta Bapak Ibu yang terkasih, kita akan menyaksikan berikut ini sambutan Ketua Dewan Pakar DPP KMDT, Profesor Dr. Binari Manurung. Ya, kita akan mencoba untuk terhubung atau terkoneksi secara Zoom dengan Profesor Dr. Binari Manurung. Baik,
terima kasih kepada Panda yang telah memberikan kepada kami Dewan Pakar untuk menyampaikan selamat ulang tahun yang kedua kepada Komite Masyarakat Danau Toba. Mohon izin para Dewan Pakar yang ada di seluruh tanah air, izinkan saya menyampaikan kata sambutan kita dalam rangka memperingati hari ulang tahun yang kedua KMDT. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, tentu pertama-tama saya menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati tentu saja dalam hal ini Ketua dan Sekjen Komite Masyarakat Danau Toba. Demikian juga sebelumnya saya sampaikan hormat yang luar biasa, yang mulia para pembina, penasehat KMDT, menteri, wakil menteri, deputi, maupun yang terkait dengan kementerian yang ada di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, Bapak Gubernur, Bapak Bupati, Bapak Kadis, maupun yang mewakilinya, demikian juga dengan Dirut BPODT maupun yang mewakili, demikian juga para pimpinan DPW, DPD yang ada di seluruh Indonesia, tokoh agama, dan tak lupa juga kami memberi salam buat Parbi yang telah berkontribusi juga pada saat ini. Dewan Pakar yang saya hormati, saat ini sesuai dengan apa yang telah kita saksikan, KMDT memperingati ulang tahunnya yang kedua. Bersamaan dengan itu kita Dewan Pakar tentu sangat mensyukurinya. Karena itu KMDT yang telah hadir di masyarakat dengan visi mempercepat apa yang disebut dengan pencapaian kawasan Danau Toba menjadi destinasi super prioritas. Dan kemudian dalam hubungannya dengan pengembangan sumber daya manusia unggul yang tentu bermuara semua kepada pencapaian kesejahteraan masyarakat. Kami dari Dewan Pakar sekali lagi akan mendukung senantiasa kemajuan KMDT dalam pencapaian visi dan misinya. Karena itu Dewan Pakar walaupun dengan usia KMDT yang masih sangat singkat, sekitar 2 tahun, telah memberikan gagasan-gagasan, ide-ide yang berkaitan dengan pembangunan yang berkelanjutan. Dewan Pakar telah menghasilkan pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan isu-isu strategis pembangunan yang berkelanjutan, baik itu menyangkut soal lingkungan maupun penciptaan pengembangan sumber daya manusia unggul. Oleh karena tentu saja aneka ragam pemikiran-pemikiran itu telah dihasilkan oleh KMDT, dan kiranya juga para pemerintah yang ada di kawasan Danau Toba, demikian juga di tingkat provinsi, kiranya dapat bersama-sama dengan KMDT bersinergi menerjemahkan pembangunan yang kita sebut pembangunan yang berkelanjutan dalam bingkai kesejahteraan masyarakat. Ke depan tentunya Dewan Pakar akan senantiasa bermitra dengan pemerintah di dalam memikirkan, di dalam menerjemahkan program-program yang sesuai dengan rekomendasi UNESCO. Sebagaimana UNESCO telah merekomendasikan bahwa sebagai UNESCO Global Geopark, maka akan dilaksanakan apa pembangunan yang berkonsep konservasi, pelestarian, baik itu pelestarian keanekaragaman hayati, pelestarian geosite atau aneka ragam situs yang ada di kawasan Danau Toba, bahkan pelestarian aneka ragam budaya. Bahkan Dewan Pakar siap untuk mengembangkan, memikirkan aneka ragam pendidikan edukasi, bahkan yang tak kalah pentingnya apa yang disebut dengan pemberdayaan masyarakat. Karena apapun semuanya itu, pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, semua akan menuju meningkatnya ekonomi kerakyatan di kawasan Danau Toba. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi atas nama Dewan Pakar Komite Masyarakat Danau Toba, kami menyampaikan selamat ulang tahun yang kedua. Semoga semakin jaya, sukses, kerja-kerja, horas, menjuah-juah, juah-juah, salam KMDT. Terima kasih.
Horas salam KMDT, terima kasih Profesor Dr. Binari Manurung. Langsung dari Medan tadi kita terhubung dengan Zoom. Bapak Ibu dan pemirsa yang terus menyaksikan acara ini, berikut ini adalah penampilan para artis. Saya tidak sendiri, ada saya Vanda Huta Galung, dan kemudian saya akan mempersilahkan untuk bergabung dengan saya di atas panggung membawakan satu lagu Batak yang luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk Haji Andi Situmorang, Asman Sinaga dan Naraja Voice. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Beliau adalah Ketua Bidang Seni dan Budaya KMDT dan juga Ketua Persatuan Artis Batak Indonesia yang disingkat dengan Parbi. Jadi ketuaku di sana dan ketuaku di sini pula. Iya. Ya. Dan bicara soal ketua, di sebelah beliau ada tulang saya Bapak Asman Sinaga. Beliau adalah Ketua DPD Banten Parbi Persatuan Artis Batak Indonesia, sekaligus juga adalah anggota daripada KMDT. Kami semua adalah pencinta, pengagum, dan sekaligus apalah kita bilang itu ya, apalah pokoknya KMDT kemanapun kita ikut lah ya, Iya, judulnya betul. ya. Dan Naraja Voice ini adalah juga anggota dari Parbi Banten dan juga KMDT. Ya, pada kesempatan siang hari Bang Haji barangkali ada yang mau disampaikan. Iya, terima kasih. Pada kesempatan berbahagia ini, saya selaku Ketua Umum dari Persatuan Artis Batak Indonesia, Parbi, mengucapkan selamat ulang tahun yang kedua buat KMDT. Harapan kami mudah-mudahan KMDT ke depan semakin sukses dan bisa turut ambil bagian dalam pembangunan destinasi wisata Danau Toba. Amin. Bang, ngomong-ngomong sebagai ketua lama-lama kok jago kali pidato, Bang. Ketua di sini, ketua di sana. Kalau nyanyi sudah tidak diragukan, tapi kalau organisasi harus kita dukung. Terlebih-lebih untuk Danau Toba ya, Bang ya. Iya, kita baik. Kita akan mempersembahkan sebuah lagu yang berjudul O Tau Toba Nauli, sebuah lagu yang mengisahkan tentang betapa indahnya Danau Toba sebagai warisan bangsa Indonesia yang dianugerahkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Terimalah persembahan lagu ini. Tau Toba Nauli. Akadolok natimbo do makali yang iho o tau toba nauli tapi yang munatio itotong di baheko dalam tubuh lomi hau mana tu bola adarana peloma dipangisi Pinahana berarat pada ramat bebat nahu malian tobini oh tau toba
jalani baritani hinauli di tanah baritani inauli di tanah upamani hina jogi di boti mamban masih Haji Andi Situmorang, Asman Sinaga, dan Naraja Voice, serta saya Vanda Hutagalung. Nixon Nababan, Bupati Tapang Utara, mengucapkan selamat ulang tahun yang kedua kepada Komite Masyarakat Danau Toba KMDT. Semoga di usia yang kedua agar dapat lebih berkiprah lagi dan memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat sekawasan Danau Toba demi kemajuan Danau Toba sebagai destinasi wisata yang mendunia. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati kita semua. Oras Merdeka. Iya, terima kasih. Demikian tadi ciri khas suara yang luar biasa. Kami ingat sekali. Demikian tadi sambutan dari Bupati Tapanuli Utara. Beliau mewakili Bupati Sekawasan Danau Toba, Bapak Dr. Andus Nixon Nababan MSI, selaku Koordinator KMDT Sekawasan Danau Toba. Baik, sebentar lagi sesaat kita akan menantikan sambutan berikutnya setelah pariwara berikut ini. Nixon Nababan, Bupati Tapang Utara, mengucapkan selamat ulang tahun yang kedua kepada Komite Masyarakat Danau Toba KMDT. Semoga di usia yang kedua agar dapat lebih berkiprah lagi dan memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat sekawasan Danau Toba demi kemajuan Danau Toba sebagai destinasi wisata yang mendunia. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati kita semua. Oras Merdeka.
Ya, pemirsa dan penonton yang masih terus menyaksikan live streaming kami ini, KMDT dan Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih. Berikutnya kembali kami tampilkan sebuah lagu yang berjudul Tao Natio, kembali oleh para artis. Dan setelah itu kita akan terhubung atau terkoneksi dengan Tanah Papua untuk mendengarkan sambutan dari Ketua Umum DPP KMDT, Bapak Sintua Edison Manurung. Ya, kembali kami mengundang, boleh kasih tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah Bapak dan Ibu. Kalau acara siang-siang itu rasanya seperti apa gitu ya, gak bisa bangun pagi. Tapi kalau sudah di depan mikrofon, sudah di depan musik, sudah di depan penonton yang luar biasa yang memberikan tepuk tangan yang paling meriah, itulah semangat untuk para penyanyi berikut ini. Dan lagu ini adalah lagu yang difavoritkan oleh Ketua Umum DPP KMDT. Beliau pasti senang sekali dan bangga sekali mendengarkan lagu ini. Kembali lagi tentang lagu yang berkisahkan betapa indahnya Danau Toba. Kalau ku tatap dari kejauhan, rasanya ingin kembali dan kembali lagi terus merawat Danau Toba, tanah tercinta. Iya. Sukses untuk KMDT. Sukses selalu.
KMDT, terima kasih para penyanyi yang luar biasa, Naraja Voice, Haji Andi Situmorang dan Asman Sinagam. Baik, kita langsung akan menuju tanah Papua untuk terhubung dengan Ketua Umum DPP KMDT Bapak Sintua Edison Manurung yang telah bersiap-siap untuk memberikan kata sambutan. Mudah-mudahan link kita sudah terhubung. Iya. Shalom, hora, salam KMDT. Abang ada ketum. Salam sehat selalu. Bagaimana di sana tanah Papua? Sehat. Mohon izin saya buka masker saya ya. Siap bang, siap. Tetap menjalankan protokol kesehatan. Baik Bapak dan Ibu yang ada di Edelweiss, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Inilah sambutan Ketua Umum DPP KMDT Bapak Sintua Edison Manurung. Martopa kita. Terima kasih Adinda Panda Hutagalung. Salam dari Papua. Selamat siang. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Horas, Manjua-jua, Jahong, Bujur, Wah, 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 Wah. Yang kami hormati, yang kami banggakan, Bapak Ketua MPR RI, yang juga Ketua Dewan Pembina DPP KMDT, Bambang Susatyo. Tepuk tangan kita untuk Ketua MPR kita. Yang kami banggakan, yang kehormati, Bapak Dr. Osman Sabta Odang, Ketua Dewan Penasehat DPP KMDT, yang tidak asing lagi di Republik dan di dunia, gelarnya Oso. Tepuk tangan kita untuk Pak Oso. Yang kami hormati, yang kami banggakan, Bapak Jenderal Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan, Menko Maripas. Tepuk tangan kita untuk Pak Luhut Binsar Panjaitan. Yang kami hormati, Dr. Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian. Yang kami hormati, Bapak Dr. Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Yang kami hormati, Bapak Teten Marzuki, Menteri Koperasi dan UKM. Yang kami hormati, Bapak Abdul Halim Iskandar, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Yang kami hormati, Ibu Angel Tani Sudibyo, Wakil Menteri Kementerian Pariwisata. Bapak Panglima TNI, Bapak Kapolri, Bapak Gubernur Sumatera Utara, Bapak Edi Ramayadi. Tepuk tangan kita untuk Pak Gubernur Sumatera Utara. Dan juga seluruh gubernur yang telah terbentuk KMDT wilayah di DKI, di Papua, di Riau, Kalimantan, dan di Kepri, dan di Jawa Barat, dan lain-lain lagi. Walau khusus sahabat saya, Bapak Insinyur Rahmat Reja Patria, Wakil Gubernur DKI Jakarta, yang juga
Ketua Dewan Penasehat DPW Provinsi DKI Jakarta, Bapak Jimmy Panjaitan, Dirut BODT, Bapak Ahmad, Deputi Bidang Perkoperasian, Bapak Irjen Martuani Sormin, Dewan Penasehat DPP KMDT yang telah banyak bekerja sama dengan Bapak Kapolda Sumatera Utara. Yang kami hormati Profesor Dr. Otto Hasibuan, SHMH, Dewan Pakar Bidang Hukum DPP KMDT, Bapak Dr. Nixon Nababan, Bupati Tapanuli Utara, yang sekaligus sebagai koordinator kawasan Danau Toba. Di sini ada kami lihat Bapak Bupati, Insinyur Poltak Sitorus, Bapak Bupati Ibu Bupati Bapak Bupati Dairi, Dr. Edi Kalen Brutu, Bapak Bupati Samosir, Pandiko Bultom, Bapak Bupati Kasikuta, dan Bapak Bupati Simalungun yang kami banggakan. Bapak Majen Hasanuddin, Pangdam 1 Bukit Barisan, Bapak Irjen Panca Putra Simajuntak, Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol, dan seluruh para rektor perguruan tinggi yang terdapat di Sumatera Utara, dan wala khusus universitas terbuka yang kita sudah melakukan PKS, dan juga dengan rektor Unika Katolik Sumatera Utara, dan juga Del di Labuoti yang ketua yayasannya Pak Luhut Binsar Panjaitan, dan tokoh agama, para pendeta, alim ulama, dan tokoh adat. Di sini juga yang terhormat Sekjen DPP KMDT, Profesor Dr. Sihon Situngkir, dan juga Wakil Ketua Umum DPP KMDT, Insinyur Mangindar Simbolon MM, dan Wakil Ketua Umum DPP KMDT, Dr. Andus Soni Manalu MM, dan Ketua Dewan Pakar Profesor Dr. Binari Manurung, dan seluruh Dewan Pakar dari DPP sampai ke tingkat provinsi seluruh Indonesia. Yang terhormat Direktur Utama Koperasi Digital KMDT, Dr. Batara Simatupang, dan juga seluruh pengurus DPD seluruh Indonesia, maupun dari tingkat desa, kecamatan, sampai ke kabupaten, dan juga perwakilan luar negeri. Di sini saya lihat ada Provinsi Sumatera Utara. Tepuk tangan kita untuk Provinsi Sumatera Utara. Ada Provinsi Riau. Tepuk tangan kita untuk Riau. Dan juga ada dari DKI khusus. Tepuk tangan kita untuk Jakarta. Ada dari Papua. Tepuk tangan kita untuk Papua. Dan seluruh DPD yang ada di seluruh Indonesia, wala khusus di 8 kawasan Danau Toba. Tepuk tangan kita untuk seluruh DPD KMDT seluruh Indonesia. Dan para artis yang tergabung dalam Parbi yang telah mendukung HUT KMDT kedua. Terima kasih untuk Ketua Umum Pak Andi Situmorang. Tepuk tangan kita untuk Ketua Parbi dan juga Ketua Bidang Seni dan Budaya KMDT. Bapak dan Ibu sekalian, undangan kami yang kami hormati, yang kami muliakan, yang tidak bisa kami sebut satu persatu pada kesempatan ini.
Pada hari yang berbahagia ini, kita patut memanjatkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas ridhonya, sehingga kita diberi kesehatan dan dapat mengikuti acara HUT KMDT kedua dan launching koperasi KMDT dan FGD pembangunan kawasan strategis Danau Toba pada saat ini. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, dalam kapasitas saya sebagai Ketua Umum Komite Masyarakat Danau Toba, izinkanlah saya menyampaikan kata sambutan saya dalam HUT KMDT kedua dan launching koperasi KMDT yang amat berbahagia ini, dan juga terima kasih kepada Pak Menteri yang hadir nantinya dalam rangka acara seminar atau FGD. Bapak dan Ibu sekalian, pemerintah kita telah menetapkan kawasan Danau Toba di era Jokowi. Tepuk tangan dulu untuk kita Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia, yang telah menetapkan destinasi super prioritas. Bahkan UNESCO telah menetapkan sebagai Taman Budaya Global atau UNESCO Global Geopark. Adapun maksud dan tujuan dari itu semua adalah agar kawasan Danau Toba tetap lestari dan masyarakat sekitarnya sejahtera. Dalam rangka mencapai maksud dan tujuan tersebut, KMDT Komite Masyarakat Danau Toba hadir sebagai mitra strategis dari pemerintahan sejak 2 tahun yang lalu, tepat tanggal 2 September 2009, setelah kami keliling Danau Toba dengan Presiden Jokowi kurang lebih 4 kali. Itulah cikal bakal deklarasi KMDT tanggal 29 September 2019. Sebagai mitra strategis pemerintah dan umurnya yang masih 2 tahun, KMDT telah melalui 2 misi, yaitu percepatan wisata, destinasi pariwisata super prioritas Kaldera Toba, dan pengembangan sumber daya manusia unggul dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Itulah salah 2 visi kita, termasuk kita sudah menandatangani beberapa PKS dengan universitas agar putra-putra bangsa Indonesia bisa mengikuti program-program S2, S3 yang telah dirintis Ketua Dewan Pakar Profesor Binari. Tepuk tangan untuk semua Dewan Pakar yang ada di DPP. Melalui Dewan Pakar, sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan pembangunan yang berkelanjutan di kawasan strategis nasional juga telah dihasilkan. Demikian juga dengan ide atau pemikiran, gagasan yang berkaitan dengan pencegahan banjir, longsor, dan bencana ekologis lainnya. Manusia unggul konflik agraria juga, kehutanan di kawasan strategis Danau Toba. KMDT juga telah berkontribusi dalam percepatan program vaksinasi di kawasan Danau Toba melalui kerjasama dengan para bupati yang ada di kawasan Danau Toba dengan Bapak Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Bapak dan Ibu, perlu saya beritahukan, Bapak Menteri Pak Budi telah memberikan 100.000 vaksin untuk kawasan 8 Danau Toba. Kita tepuk tangan untuk Bapak Menteri Kesehatan yang telah memberikan vaksin 100.000 per kabupaten. Tepuk tangan untuk Pak Menteri Kesehatan. Dalam bidang pengembangan sumber daya manusia unggul, KMDT telah bekerja sama dengan universitas terbuka, Universitas Del dan Universitas Katolik Santo Thomas, dan 3 desa di kawasan Danau Toba juga telah ditetapkan di Kabupaten Toba pada saat Rakernas pertama KMDT tanggal 9-10 April di kawasan Danau Toba di Hotel La Versa.
karya dan nyata bakti untuk mensejahterakan masyarakat. Pada saat itu juga kita membagikan UKM kepada pengusaha-pengusaha yang ada di kawasan Danau Toba. Ada yang 500 juta, ada yang 300 juta, agar mereka dapat mempergunakan UKM melalui KUR yang telah kita kerjasama dengan Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank BRI. Ke depan besar harapan saya, ide-ide maupun gagasan-gagasan yang telah dihasilkan oleh KMDT melalui Dewan Pakar dapat diterjemahkan dan digunakan oleh pemerintah yang telah dilakukan pada saat ini. Dan sebagai informasi, setelah selesai ulang tahun ini, kami akan melaporkan setelah ulang tahun kepada Dewan Pembina dan kepada Dewan Penasehat berupa buku, dan nanti akan kami serahkan hasilnya ke Bapak Presiden Jokowi untuk mendapat perhatian. Tepuk tangan kita untuk Pak Bupati juga, Pak Gubernur, Pak Menteri, dan Bapak Presiden. Secara berkesinambungan, kiranya juga dimulai pada tingkat provinsi dan DPD, pada tingkat kabupaten, dapat melihat secara bersama dalam pelaksanaan program-program yang telah ditetapkan DPP hasil Rakernas di kawasan Danau Toba. Khusus dalam meningkatkan ekonomi kerakyatan, KMDT telah mengembangkan kooperasi digital untuk menjawab tantangan dan revolusi industri yang sekarang yang berbasis teknologi informasi yang pada hari ini akan kita launching secara bersama-sama. Mudah-mudahan melalui kooperasi KMDT berbasis digital ini meningkatkan kesejahteraan masyarakat seluruh Indonesia. Tepuk tangan kita untuk Dirut Koperasi dan tim koperasi kita yang dipimpin Dr. Batara Simatupang. Terima kasih kami ucapkan juga ke Bapak Ketua MPR dan Bapak Menteri dan Wakil Menteri, Bapak Gubernur, dan Bapak dan Ibu Bupati, Bapak Pangdam, Bapak Kapolda, Bapak Dirut BLDT, dan tokoh adat, tokoh agama, tokoh ulama, Parbi, dan seluruh DPD KMDT yang telah berkenan mengikuti acara HUT kedua KMDT dan launching kooperasi digital. Demikian juga kepada narasumber Bapak Menteri yang terkait yang akan berkontribusi pada acara FGD nanti. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan secara khusus kepada panitia HUT ulang tahun kedua yang telah bekerja begitu keras yang tidak kita saksikan. Tepuk tangan kita untuk panitia. Dan secara khusus juga kami akan menyampaikan kepada Bapak pimpinan Komandan Batalion 756 yang telah setia mendukung program dan pelaksanaan HUT di Aula 756. Tepuk tangan kita untuk Batalion 756. Demikianlah kata sambutan ini disampaikan dengan harapan luar biasa, dan kami juga kesempatan ini tidak lupa mengucapkan terima kasih atas berkat yang kami rasakan dengan lancarnya ulang tahun ini adalah atas prakarsa KMDT Kabupaten Jaya Papua. Ada di sini Pak Ketua, Pak Goblin Siombing, tepuk tangan kita. Dan Dewan Pakar kita Pak Walden Nadean, dan juga seluruh pengurus Papua khususnya KMDT Jaya Wijaya Kabupaten Wamena Papua. Sekali lagi tepuk tangan kita untuk KMDT Jaya Wijaya. Demikianlah kata sambutan ini
disampaikan dengan harapan KMDT semakin maju dan jaya dalam melaksanakan program-program nyata dalam bingkai mempertahankan kelestarian kaldera Toba dan sekaligus mensejahterakan masyarakat Indonesia. Terima kasih. Horas, Horas, menjua-jua, menjua-jua, bujur, jauh, wah, 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 wah. Baik, terima kasih. Demikian tadi sambutan dari Ketua Umum DPP KMDT Bapak Sintua Edison Manurung SHMM. Dan acara berikutnya adalah ucapan selamat dari DPW dan DPD, dari kita oleh kita untuk kita, serta dilanjutkan dengan acara pemotongan tumpeng. Kita akan melaksanakan pemotongan tumpeng di sini, di pusat, yaitu di gedung Edelweiss ini. Namun izinkan kami terhubung dulu dengan Papua kembali untuk menyaksikan, katanya di sana juga mereka bersiap-siap untuk potong tumpeng. Kembali silakan tim IT dihubungkan kembali dengan DPW Papua yang sudah bersiap-siap bersama dengan Bapak Ketum. Tadi saya melihat sekilas di belakang Bapak Ketua Umum sudah ada saudara-saudara kita terkasih dari Papua yang ingin barangkali, ya itu dia keramaiannya. Di sana ramai tapi tetap protokol kesehatan ya harus tetap dijalankan. Baik, kembali terhubung dengan DPW Papua. Bagaimana di sana? Saudara-saudara kami KMDT. Salam KMDT. Ya, ada beberapa wilayah dan daerah yang siap-siap juga, ada yang membuat tumpeng juga, katanya mereka pengen ikutan. Kami di sini bikin tumpeng, di sana juga bikin tumpeng. Ya, ada yang bikin tumpeng, ada yang tidak sempat. It's okay, tidak masalah. Yang penting kemeriahan tetap terjalin di antara kita, kemesraan tetap terjalin di antara kita. Bagaimana? Bapak Bu Panda, kedengaran kelihatan tumpengnya? Kurang kelihatan Bang. Itu agak sorot sedikit tim IT. Nanti baru kecilkan kembali. Iya. Nah itu dia. Wow, sudah terlihat tumpengnya di sana. Serius juga orang itu ternyata di sana ya. Kelihatan. Kelihatan itu, abang Anda kelihatan. Wow. Kita berikan dulu kesempatan kepada Ketua KMDT Jaya Pak Goblin Sihombing. Siap, silakan. Saya Goblin Sihombing, Ketua DPD KMDT Kabupaten Jaya beserta seluruh pengurus DPD Kabupaten Jaya mengucapkan selamat ulang tahun KMDT yang kedua. Dirgahayu KMDT. Dirgahayu KMDT, terima kasih. Jangan dipotong tumpengnya dulu. Sebentar, hubungkan kembali saya dengan Papua. Jangan dipotong tumpengnya dulu, tapi boleh standby dan ready ya, Bang Anda. Itu kami nanti akan menampilkan setiap wilayah atau daerah di link Zoom yang bersamaan dengan DPP di sini. Dari Tanah Papua kita menuju ke DPW Medan. Mudah-mudahan kayaknya juga dengar-dengar mereka juga menyiapkan tumpeng di sana. Kita lihat kondisi Medan bagaimana? Horas Medan. Nah, itu dia. Horas orang Kakanda. Salam KMDT. Salam KMDT dari DPW Sumut mengucapkan selamat ulang tahun yang kedua KMDT. Semoga KMDT semakin maju dan visi misi terwujud. Horas, menjua-jua, jua-jua. Amin, terima kasih Kakanda. Kalau saya tidak salah itu suaranya tante saya itu Ibu Eni Pasaribu, betulkah? Ketua, betul, Horas Tan, sehat selalu ya. Tumpeng di Sergei, udah kita potong tumpengnya dulu. Baik,
Jangan dipotong dulu Ibunda, jangan dipotong dulu, tapi boleh kami lihat tumpengnya sejenak, boleh disorot sedikit tumpengnya, perlihatkan dulu supaya semangat kami semua di sini. Sekali lagi seperti Papua tadi, tolong di iya. Nanti diambil yang tumpeng-tumpeng ya. Baik, bisa disorot. Nah, itu dia. Aduh, jadi lapar saya ya. Luar biasa. Terima kasih. Siap sedia nanti kita potong bersama-sama. Saya ke DPW Banten. Iya, DPW Banten. Tunggu sebentar, belum naik ke atas. Saya zoom dulu sebentar. DPW Banten ada menyiapkan tumpeng barangkali atau ada yang mau disampaikan? Langsung di sini? Oke, baik, silakan. Dari DPW Banten silakan. Iya. DPW Banten, iya. Tolong diberikan mic-nya. Barangkali ada ucapan selamat. Kemudian juga DPW DKI Jakarta. Hadirkah dalam Zoom atau di tempat ini? Gabung di sini ya. Ada Banten, ada DKI, iya. Baik, boleh bergabung di sini silakan. Oh iya. Gabung juga keberadaannya, gabung juga tumpengnya. Alhamdulillah. Kita ke DPD Bekasi. Bisakah di zoom ke situ? Ini semuanya harus dapat, kalau enggak nanti orang kita bilang ngambek lagi nanti. Hah? Halo? Iya. Bagaimana Bekasi? Dari Bekasi tadi kami mengirimkan video wali kota dan video wakil wali kota mengucapkan kirimkan dan video Pak Ketua DPR yang mana nih? Pak Ketum. Tolong ditampilkan. Masukkan ke host ya. Zoomnya tolong ditampilkan. Bisa langsung ke host ya, kok gini? Enggak, karena di situ. Ya. Halo? Iya, halo Ito. Tolong ditampilkan zoomnya IT. Biar kita menyapa dulu dari, iya ini dia. Ini dari mana ini? Ini yang tadi ini. Dari Sergei. Oh, Horas Sergei. Horas Ito, abang Anda semuanya yang ada di sana, Kakanda. Salam KMDT. Ada yang mau disampaikan? Monggo, silakan. Terima kasih. Kami dari DPD KMDT Serdang Berangi mengucapkan selamat hari ulang tahun KMDT yang kedua. Semoga makin jaya, yang sekaligus berbuatlah untuk potensi Danau Toba yang kita sayang ini. Horas! Horas, amin ucapannya. Tadi Bekasi sudah ditampilkan ya, dan mereka nanti ingin disetelkan apa testimoni atau video dari wakil wali kota Bekasi kalau tidak salah. Baik, bagaimana dengan DPD yang lainnya seperti di Karo, Simalungun, Samosir, Toba, dan Tapanuli Utara? Bisa kita terkoneksi? Riau juga sudah siap, mana duluan yang lebih siap ya? Oke, kita ke Riau. Tanah Melayu yang kaya akan budaya. Tempat saya dilahirkan, budak rengat pula. Ya, Riau, yang mana satu? Selamat siang dari Bumi Ancang Kuning. Tak payah lama Cek. Selamat siang Horas, salam KMDT Kakanda. Ada yang mau disampaikan ucapan selamat ulang tahun? Ulang tahun KMDT yang kedua tahun. Terima kasih. Yes, yes, yes. Yes. Oke, dengar-dengar. Iya. Kakanda dengar-dengar kalian juga bikin tumpeng. Mana tumpengnya? Cok dulu ku tengok. Ah. Tumpengnya dulu. Dari Bumi Ancang Kuning. Ah. Lancang berlayar malam. Iya. Ini saya Dr. Tuti Kairania Rahab, Sekretaris DPW KMDT Riau bersama tim pengurus
Siap. Iya. Iya, terima kasih. Dari Riau untuk KMDT ulang tahun yang kedua. Silakan Pak Ketua. Siap, terima kasih Kak Kanda. Baik, mana lagi wilayah atau daerah yang mau kita koneksikan? Ada lagi? Anda, itu ada pernyataan dari Riau itu, ketuanya sebentar kita kasih kesempatan. Iya, baik silakan. Dari Riau akan ada sedikit pantun untuk KMDT Riau. Silakan Bang. Ikan untuk dijual ke tanah Jawa. Salam sapa kami ucapkan untuk semua pengurus KMDT se-Indonesia. Mantap. Iya, dari kita menuju ke Deli Serdang. Sergei. Oh ya, Sergai maksudnya. Iya, silakan kita terkoneksi. Potong. Baik. Silakan Abang Anda. Baik. Hari ini kami bangga, walaupun kami baru dilantik 4 hari yang lalu oleh Ketua DPW. Dan kemarin kami juga sudah membuat nasi tumpeng, kita rekam. Tapi hari ini rasa bangga kami juga membuat nasi tumpeng hari ini. Alhamdulillah. Karena memang kami keberadaan KMDT di Serdang Bedagai ini sebagai pintu untuk masuk ke Danau Toba. Mudah-mudahan kontribusi kami ke destinasi wisata khususnya Danau Toba ke depan akan bermanfaat. Demikian, terima kasih. Siap, terima kasih Abang Anda. Kami tengok ada pun di sini tumpengnya. Aduh, luar biasa. Ada lagi? Jangan ada yang tertinggal. Dari Bekasi nanti mohon ditampilkan testimoni ya. Kalau nggak salah dari ada wakil wali kota. Ya, dan rasanya seluruh DPW dan DPD sudah kami sapa. Dan di sini pun tak kalah hebohnya tumpeng kami pun ada di sini. Jangan salah. Di DPP ini tumpeng kami sudah menggelegar siap untuk dieksekusi. Dan secara bersama-sama mohon ditampilkan di layar seluruhnya yang kita tadi sudah berkoneksi dalam Zoom karena kita di sini baik itu yang saya maksud tadi, jangan ada yang ketinggalan dari DPD Simalungun. Tolong koneksikan dulu. Iya, silakan Simalungun. Silakan Abang Anda. Terima kasih MC di Simalungun mengucapkan selamat HUT KMDT yang kedua. Semoga bisa memberikan kontribusi dan visi KMDT dapat terwujud untuk mengembangkan khususnya wilayah objek wisata Danau Toba yang ada di Kabupaten Simalungun. Ini semuanya mari sama-sama kita kamera. Selamat tahun rame-rame. Selamat ulang tahun kedua KMDT dari Simalungun. KMDT Simalungun. Terima kasih, luar biasa. Baik, dari Simalungun kami masih memberikan kesempatan, jangan sampai ada yang tertinggal. Kami silahkan beberapa detik atau beberapa saat. Masih ada, silakan hubungi panitia. Karena kita akan segera untuk potong tumpeng di tempat ini. Di Edelweiss bergabung antara DPW Banten dan DPW DKI. Namun beberapa waktu kami persilakan jangan ada yang tertinggal memberikan ucapan selamat. Kami siap untuk mengkoneksi kembali. Adakah panitia? Tim IT?
Sudah semua? Baik. Kalau sudah semua, kita akan bergabung ke pusat sini. Iya. Untuk potong tumpeng bersama-sama, seluruh artis juga sudah siap. Kita sama-sama bernyanyi sebuah lagu untuk kita semuanya. Selamat hari ulang tahun yang kedua untuk KMDT Medan, Riau, semuanya. Hari yang kau tunggu bertambah 1 tahun usiamu, bahagialah kamu. Yang ku beri bukan jam dan cincin, bukan seikat bunga atau puisi, juga kalung hati. Maaf, bukannya pelit atau nggak mau bermodal licin. Yang ingin aku beri padamu doa setulus hati. Semoga Tuhan melindungi kamu serta tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Selamat ulang tahun. 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 Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, KMDT. To you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Panjang umurnya. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia. Ada sekjen di sini, ada seluruh pengurus wilayah. Sekarang potong tumpengnya. Potong tumpeng, Tunggu. potong tumpeng, potong Iya, tumpeng. Sekjen akan potong tumpeng. 3, 2, 1. Potong tumpengnya. Potong tumpengnya. Potong tumpengnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Kasih tumpengnya. Kasih tumpengnya, kasih tumpengnya, kasih tumpengnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Minta tumpengnya. Minta tumpengnya, minta tumpengnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Kami yakin di seluruh wilayah Indonesia, bahkan di dunia manapun, hari ini menyaksikan hari ulang tahun KMDT yang kedua. Wilayah Riau, wilayah Medan dan lain sebagainya. Pasti sama-sama mereka potong tumpeng dan berbagi kasih. Seyogyanya potongan tumpeng ini juga kami persembahkan untuk para pembina kami. Khususnya Bapak Bamsud, pembina DPP KMDT, para penasehat, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, kapolres, semua. Semua kebagian. Semua yang mencintai KMDT. Buat saya terima kasih Bapak Profesor. Iya. Enak tumpengnya. Hari yang kau tunggu bertambah 1 tahun usiamu, bahagialah kamu. Yang ku beri bukan jam cincin, bukan seikat bunga atau puisi, bahkan kalung hati. Maaf. Maaf, bukan
Terima kasih DPW dan Banten. Ada yang mau disampaikan? Baik, terima kasih. Menjadi satu tadi seluruh jajaran pengurus DPW dan dari DKI dan DPW Banten. Dan kami persilakan untuk menyampaikan ucapan selamat dari, kalau tidak salah, dari Wali Kota Bekasi. Ada beberapa ucapan selamat, mohon ditampilkan, ada 3 buah kalau tidak salah. Mari silakan kita saksikan berikut ini. Horas Mojojua, saya Triadianto, Wakil Wali Kota Bekasi, mengucapkan selamat ulang tahun yang kedua kepada Komite Masyarakat Danau Toba, KMDT. Semoga di usia yang masih muda ini, KMDT semakin semangat dalam berperan membangun wisata Danau Toba yang mendunia. Tentunya ini akan membanggakan kita selaku warga negara Republik Indonesia. Maju Danau Toba, indah Danau Toba, semoga semakin banyaknya akan hadir untuk menikmati Danau Toba. Horas, horas, horas. Saya Sony Wemanalu, Wakil Ketua Umum DPP Komite Masyarakat Danau Toba, mengucapkan selamat hari ulang tahun yang kedua KMDT. Kita menyadari sudah banyak yang kita kerjakan selama 2 tahun ini dalam rangka mendukung pemerintah mewujudkan kawasan Danau Toba menjadi kawasan wisata dunia. Akan tetapi kita juga menyadari masih banyak yang harus kita kerjakan, masih banyak yang belum kita capai. Oleh karena itu, selaku Wakil Ketua Umum DPP KMDT, saya mengajak kita semua pengurus organisasi ini, mulai dari DPP sampai DPW maupun DPD. Mari kita tingkatkan soliditas organisasi ini, sebab hanya dengan soliditas organisasi kita bisa bekerja dengan baik, kita menjadi bersatu, kita kompak, kita hilangkan rasa ego, sebab masyarakat kawasan Danau Toba menanti program-program kerja nyata kita, sekaligus mewujudkan harapan Bapak Presiden Joko Widodo menjadikan kawasan wisata Danau Toba menjadi kawasan wisata kelas dunia. Sekali lagi saya ucapkan selamat hari ulang tahun yang kedua KMDT. Salam Indonesia, salam KMDT, Horas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Horas. Kami dari pengurus Dewan Pimpinan Pusat Komite Masyarakat Danau Toba atau KMDT mengucapkan selamat datang kepada semua tamu undangan kami pada hari ulang tahun kedua KMDT pada tanggal 29 September 2021. Sesuai visi, misi, dan program kerja KMDT, kami dari DPP tetap konsisten menyelenggarakan program kerja yang sudah kami susun sejalan dengan program kerja strategis Presiden Republik Indonesia Joko Widodo terkait dengan pengembangan SDM unggul, pengembangan pariwisata, dan juga pengembangan ekonomi kreatif, koperasi, dan UMKM. Kami tetap berupaya agar kami bisa mendukung program pemerintah menuju Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, termasuk pengembangan pariwisata super prioritas Danau Toba mendunia. Selamat hari ulang tahun kedua KMDT, SDM unggul dan pariwisata Danau Toba mendunia. Horas KMDT, Jaya Indonesia, Jaya Danau Toba. Horas, horas, horas. Amin, amin. Horas, horas, horas. Hai saudara-saudaraku, seluruh masyarakat lingkungan Danau Toba, mari kita bersatu, bersama-sama bergandengan tangan dengan KDT untuk percepatan pembangunan pariwisata Danau Toba yang mendunia. Danau Toba mengembangkan pariwisata.
Baik, kita kembali lagi mengudara live streaming dari tempat yang indah ini, dan banyak sekali juga peserta Zoom yang masih tune in bersama dengan kami untuk kita selanjutnya mendengarkan dan menyaksikan keynote speech. Kami bisa terhubung dengan Bapak Bito Wirantosa. Beliau adalah staf ahli pembangunan dan kemasyarakatan. Baik, kami mencoba untuk terkoneksi dengan beliau. Assalamualaikum, Horas. Waalaikumsalam, Bu. Ya, Bapak salam sehat, Pak. Salam KMDT. Salam sehat, Bu. Salam. Iya, baik, shalom. Bapak silakan menyampaikan keynote speech. Kami juga sudah siap untuk menyaksikan dan mendengarkan. Terima kasih. Baik, Bu. Mohon izin kami membacakan arahan dari Bapak Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi, Bapak Abdul Halim Iskandar. Mohon izin Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati Bapak Ketua MPR RI, Bapak Bambang Susetio. Yang kami hormati Bapak Jenderal Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan selaku Menteri Koordinator Paribes, Bapak Syahrul Yasir Limpo selaku Menteri Pertanian, Bapak Sandiaga Uno dan Ibu Angela Tanu Sudibyo selaku Menteri dan Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Teten Mas Duki selaku Menteri Koperasi dan UMKM, Bapak Erick Thohir selaku Menteri BUMN, Bapak Edi Rahmayadi selaku Gubernur Sumatera Utara, Ketua Umum Komite Masyarakat Danau Toba, serta hadirin undangan baik yang hadir secara luring maupun daring yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita perbanyak syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, taufik, dan hidayahnya. Pada hari ini kita dapat menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun Komite Masyarakat Danau Toba atau KMDT yang kedua. Semoga KMDT dapat terus meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya di kawasan Danau Toba, untuk berpartisipasi dalam percepatan pembangunan, khususnya pembangunan wisata kawasan Danau Toba, untuk percepatan peningkatan dan pemerataan ekonomi warga kawasan Danau Toba. Pada akhirnya, model keterlibatan KMDT dalam pembangunan ini akan menjadi model kolaborasi pemerintah dan warga masyarakat dalam mempercepat pembangunan yang dapat direplikasikan oleh daerah dan kawasan lainnya. Hadirin yang berbahagia, Danau Toba merupakan danau terbesar di Indonesia dan danau vulkanik terbesar di dunia. Pesona alam Danau Toba dan budaya masyarakat di kawasan Danau Toba menjadi paket wisata yang komplit, yang sangat menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan dalam negeri maupun wisatawan mancanegara. Karena itulah, untuk tujuan akselerasi kawasan Danau Toba sebagai destinasi internasional, pemerintah Indonesia telah menetapkan Danau Toba sebagai lokasi destinasi pariwisata super prioritas. Untuk itulah semua program dan kegiatan pemerintah diarahkan untuk mendukung pembangunan destinasi wisata di kawasan Danau Toba, termasuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat di kawasan Danau Toba. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan petunjuk bagi percepatan pembangunan desa, yaitu dengan kolaborasi. Untuk mempercepat pembangunan destinasi wisata super prioritas kawasan Danau Toba, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi terus membangun kolaborasi dengan berbagai pihak, khususnya dalam percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain membutuhkan kolaborasi antara pemerintah dengan berbagai para pemangku kepentingan, dalam konteks pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, dibutuhkan fokus serta penanganan lengkap dan terintegrasi berdasarkan kebutuhan warga desa berbasis data mikro yang dikumpulkan oleh desa. Pembangunan desa harus berpegang pada prinsip no one left behind, atau tidak boleh ada satu orang pun yang terlewatkan. Tidak boleh ada warga desa satu orang pun yang tidak dapat menikmati hasil pembangunan desa. Untuk itulah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sejak tahun 2021 ini menggunakan SDGs Desa
sebagai upaya terpadu percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, sebagaimana telah diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. SDGs Desa memiliki 18 tujuan dengan 222 indikator pemenuhan kebutuhan warga, pembangunan wilayah desa, serta kelembagaan desa. 18 SDGs desa tersebut adalah desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, desa sehat dan sejahtera, pendidikan desa berkualitas, keterlibatan perempuan desa, desa layak air bersih dan sanitasi, desa berenergi bersih dan terbarukan, pertumbuhan ekonomi desa merata, infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan, desa tanpa kesenjangan, kawasan pemukiman desa aman dan nyaman, konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan, desa tanggap perubahan iklim, desa peduli lingkungan laut, desa peduli lingkungan darat, desa damai berkeadilan, kemitraan untuk pembangunan desa, dan kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. Pencapaian tujuan-tujuan SDGs desa dimulai dengan pendataan desa berbasis SDGs desa. Sesuai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, data desa berbasis SDGs adalah data rinci berupa satu nama, satu alamat warga dan keluarga, data wilayah terkecil level RT, dan data pembangunan desa. Data desa tersebut dikumpulkan oleh relawan desa yang bersedia untuk terlibat aktif mengumpulkan data-data di tingkat desa, dan data itu dimiliki oleh desa dan digunakan oleh desa. Dengan memanfaatkan sistem informasi dan teknologi komunikasi mutakhir untuk mengumpulkan data mikro pada level individu, keluarga, rumah tangga, dan desa. Sistem informasi desa mengintegrasikan informasi, potensi, dan masalah-masalah tiap-tiap desa yang diolah menjadi rekomendasi pembangunan bagi satu persatu desa. Pada tanggal 29 September tahun 2021, Sistem Informasi Desa telah mencatat ada 1.554.630 kader desa yang tergabung dalam Pokja Relawan Pendataan Desa. Di tangan mereka telah terkumpul data desa sebanyak 44.345 desa atau 59% dari total jumlah desa sebanyak 74.961 desa. Data rukun tetangga sebanyak 483.194 RT, data keluarga sebanyak 30.698.489 keluarga atau 99% dari total jumlah penduduk desa yang terdata di 44.345 desa, dan data warga sebanyak 91.498.912 orang atau 78% dari jumlah penduduk yang ada di desa-desa yang berhasil didata. Dengan data lengkap yang dikumpulkan melalui sistem informasi desa, dapat dengan mudah dilakukan penguatan pengorganisasian finansial dan kerjasama bisnis badan usaha milik desa. Seluruh badan usaha milik desa terregister dan terintegrasi dalam sistem informasi desa, sehingga Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dapat mengelola arus informasi kebutuhan dan suplai komoditas, peluang investasi badan usaha milik desa dan investor lain, sekaligus mengawasi dan membina seluruh badan usaha milik desa, termasuk memperlancar distribusi barang sampai tingkat desa terpencil hingga ekspor produk desa ke luar negeri. Pertanggal 29 September 2021, Sistem Informasi Desa juga mencatat sebanyak 18.360 badan usaha milik desa telah mengajukan registrasi nama, 2.707 badan usaha milik desa melakukan pendaftaran badan hukum, 1.123 badan usaha milik desa bersama yang dikelola antar desa melakukan registrasi nama, dan 52 badan usaha milik desa bersama melakukan pendaftaran badan hukum. Selanjutnya dilakukan kurasi data guna mendapatkan nomor badan hukum dari Kemenkumham. Setelah itu setiap BUMDes dan BUMDesma mengirim laporan kinerja keuangan dan kelembagaan setiap bulan sehingga dapat diketahui informasi kemajuan badan usaha milik desa secara berkelanjutan
mengetahui masalah lebih dini untuk segera dipecahkan dan mengetahui potensi badan usaha milik desa maupun badan usaha milik desa bersama agar segera dibina dan dikembangkan bersama dengan berbagai pihak, baik oleh pemerintah, swasta, mitra pembangunan, maupun kelompok masyarakat lainnya. Singkatnya, sistem informasi desa telah memudahkan desa-desa untuk leluasa mendiskusikan kegiatan dan anggaran berbasis data. Jadi SDGs desa bukanlah konsep yang muluk, bukanlah mimpi yang mustahil dicapai. SDGs desa merupakan konsep pembangunan praktis yang sangat mudah diaplikasikan. Hadirin yang kami hormati, dalam rangka mendukung percepatan pembangunan di kawasan Danau Toba, serta mewujudkan kawasan Danau Toba sebagai destinasi wisata super prioritas, diantaranya adalah pengembangan desa wisata, pengembangan badan usaha milik desa, dan pengembangan badan usaha milik desa bersama sebagai pengelola desa wisata, digitalisasi desa, dan digitalisasi badan usaha milik desa. Kawasan Danau Toba dikelilingi oleh 7 kabupaten dengan 1.559 desa penerima dana desa. Melalui pengembangan dan digitalisasi desa wisata dan badan usaha milik desa, pendayagunaan dana desa ini diharapkan mampu menumbuhkan ekonomi yang lebih merata di kawasan Danau Toba. Dengan demikian, itulah sasaran-sasaran dalam tujuan SDGs desa, baik SDGs pertama, desa tanpa kemiskinan, tujuan SDGs ke-8, pertumbuhan ekonomi merata, maupun tujuan SDGs desa ke-10, desa tanpa kesenjangan dapat dicapai. Desa-desa di kawasan Danau Toba memiliki potensi besar menjadi destinasi wisata yang menarik wisatawan domestik maupun asing. Pengembangan desa wisata tentu tidak hanya berfokus pada objeknya, tapi juga pada sarana pendukung destinasi. Karenanya dengan berdasarkan pada potensi desa yang diperoleh dari data desa berbasis SDGs desa, pembangunan desa wisata dan badan usaha milik desa, pengelola desa wisata di kawasan Danau Toba dapat dilakukan dengan tepat. Badan usaha milik desa sebagai pengelola desa wisata berfungsi mengelola objek-objek wisata desa yang ada di desa, menjembatani pelaku usaha ekonomi dan atau penyedia jasa di desa wisata dengan wisatawan melalui penyediaan informasi pariwisata desa, penyediaan pemandu wisata yang profesional, penyelenggaraan promosi desa wisata, mengelola pengembangan kapasitas bagi para pelaku ekonomi dan penyedia jasa yang mendukung desa wisata agar mampu menyediakan barang cenderamata, oleh-oleh, makanan dan minuman, layanan jasa transportasi, layanan jasa akomodasi dan konsumsi, maupun layanan jasa lainnya secara profesional, sehingga memberikan kenyamanan dan kepuasan bagi para wisatawan. Karena itu, pengelolaan desa wisata oleh badan usaha milik desa dan badan usaha milik desa bersama akan menciptakan nilai tambah dan skala ekonomi desa, meningkatkan daya tawar yang lebih besar ketika badan usaha milik desa menjadi penentu harga layanan, bukan hanya menjadi penerima harga, serta memperkuat kolaborasi antar pelaku usaha ekonomi dan atau penyedia jasa di desa-desa wisata. Saat ini telah dilakukan percontohan pengembangan desa wisata di kawasan Danau Toba, meliputi 13 desa wisata, yaitu Desa Pasisingguran dan Desa Tipang di Kabupaten Hubang Hasudutan, Desa Parik Sabungan di Kabupaten Simalungun, Desa Lintong Nihuta, Desa Paparean 1, Desa Tarabunga, Desa Ompu Raja Hatulian, dan Desa Pardomuan Ajibata di Kabupaten Toba, serta Desa Parungko Ginjang di Kabupaten Samosir, Desa Hutana Gondang, Desa Dolok Martumbur, Desa Sampuran, Desa Aritonang di Kabupaten Tapanuli Utara. Selain itu, dana desa yang diterima desa-desa di kawasan Danau Toba diantaranya dapat dianggarkan untuk kegiatan-kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa untuk mendukung pengembangan desa wisata. Dengan demikian, dana desa dapat memberikan dampak kepada warga desa, terutama meningkatkan kualitas dan kuantitas usaha warga desa. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2022
pasal 6 ayat 2 huruf B mengatur bahwa penggunaan dana desa dimanfaatkan untuk mendukung program prioritas nasional sesuai kewenangan desa. Untuk itulah pemanfaatan dana desa dapat diprioritaskan untuk pengembangan desa wisata. Dalam kegiatan ini, dana desa diantaranya dapat digunakan untuk pengadaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana prasarana desa wisata. Promosi desa wisata yang diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital. Pelatihan pengelolaan desa wisata, pengelolaan desa wisata, kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi desa wisata, dan pengembangan desa wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan melalui musyawarah desa. Hadirin yang kami hormati, kerja-kerja pembangunan tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah saja. Membangun desa tidak akan berhasil kalau hanya menjadi monopoli pemerintah desa saja. Perlu kolaborasi antar banyak pihak, butuh partisipasi aktif warga desa, butuh dukungan mitra pembangunan, termasuk keterlibatan Komite Masyarakat Danau Toba atau KMDT. Untuk itulah diperlukan keterbukaan pemerintah desa terkait kebutuhan pembangunan, aktivitas pembangunan, hasil pembangunan, serta ketersediaan sumber daya untuk pembangunan. Dengan keterbukaan dan responsibilitas perangkat desa, saya meyakini 74.961 desa di Indonesia akan mengantarkan Indonesia pada pintu gerbang kemajuan. Dengan kolaborasi, kebangkitan ekonomi, dan kemaslahatan warga desa akan nyata di depan kita. Bahkan dengan kolaborasi dan transparansi, saya meyakini desa-desa akan dengan mudah mencapai target pengentasan kemiskinan ekstrim di desa, hingga mencapai 0% pada tahun 2024, sebagaimana instruksi Bapak Presiden Bapak Joko Widodo. Akhirnya, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Komite Masyarakat Danau Toba atau KMDT yang telah menginisiasi kegiatan ini. Semoga KMDT dapat membantu dan membersamai desa-desa di kawasan Danau Toba untuk mendukung program prioritas nasional kawasan Danau Toba sebagai destinasi wisata super prioritas. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memiliki anak kandung di desa yang setiap hari membersamai desa dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi pembangunan desa sesuai arah pembangunan desa yaitu SDGs desa. Terima kasih kepada perangkat desa dan pendamping desa di seluruh kawasan Danau Toba yang telah bekerja menapaki jalan mencapai tujuan SDGs desa. Semoga ikhtiar desa ini menjadi jawaban bagi penanganan kemiskinan ekstrim sebelum tahun 2024. Kami percaya desa bisa. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kata atau kalimat yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian, saya memohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan tersebut. Salam sehat, jangan kendor, COVID-19 masih ada. Tetap tegakkan protokol kesehatan. Ayo pakai masker, ayo vaksinasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Dr. Honoris Causa Haji Abdul Halim Iskandar MPD ditandatangani. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, kami kembalikan ke pembawa acara. Waalaikumsalam, terima kasih yang kami kasih Bapak Bito Wirantosa, staf ahli pembangunan dan kemasyarakatan. Sampaikan salam hormat, salam sehat kami Pak untuk Bapak Menteri dari kami semua Komite Masyarakat Danau Toba. Horas. Baik, terima kasih. Dari Pak Bito Wirantosa kami menuju ke Bapak Dr. Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, untuk kita menyaksikan dan mendengarkan keynote speech peran pemerintah dan masyarakat dalam mendukung destinasi wisata Danau Toba mendunia. Mari kita saksikan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat, salam Indonesia maju penuh semangat. Horas, 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 maju ajua, enjua jua, ahoy ahobu. Pengembangan Danau Toba sebagai salah satu destinasi pariwisata super prioritas perlu terus kita dukung agar kelak siap menjadi destinasi pariwisata kelas dunia. Salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah melalui aksi dengan berbagai pihak termasuk masyarakat setempat.
Kolaborasi dengan berbagai unsur masyarakat berperan penting dalam pembangunan daerah. Untuk mendukung kesiapan pengembangan Danau Toba yang lebih baik perlu dilakukan pengembangan SDM, misalnya melalui peningkatan kapasitas berbahasa asing dan tentunya hospitality yang baik agar siap menyambut kedatangan wisatawan. Pemerintah juga turut berperan dalam peningkatan infrastruktur melalui kerjasama dengan berbagai pihak untuk menyediakan akses dan membangun penginapan yang layak di sekitar Danau Toba. Dampaknya wisatawan akan merasa lebih nyaman ketika berkunjung, sehingga meningkatkan length of stay dan juga jumlah kunjungan wisatawan. Karenanya saya mengapresiasi DPP Komite Masyarakat Danau Toba KMDT yang telah melahirkan berbagai karya nyata bagi Bona, Pasogit, dan bangsa dalam rangka mendukung percepatan wisata Danau Toba yang berdaya saing dan mendunia. Pada kesempatan yang berbahagia ini menyambut hari ulang tahun HUT dari KMDT kedua pada tanggal 29 September 2021, saya ucapkan selamat ulang tahun kepada Komite Masyarakat Danau Toba. Semoga KMDT dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Batak dan terkhusus di Danau Toba. Selamat atas launching kooperasi KMDT Toba Digital dengan semangat dari digitalisasi. Semoga dengan kehadiran kooperasi milik KMDT ini bisa sangat bermanfaat bagi masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya dan sebesar-besarnya demi kemajuan Danau Toba dan sekitarnya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih yang kami kasihi Bapak Dr. Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang telah menyampaikan keynote speech. Dari keynote speech beliau kita beranjak ke yang satu ini. Selain hari ulang tahun kedua KMDT, kita juga melaksanakan launching atau peluncuran Koperasi Komite Masyarakat Danau Toba sebagai koperasi digital. Kami mempersilakan Ketua Panitia Pelaksana, beliau sekaligus adalah Direktur Utama Koperasi KMDT, yakni Bapak Batara M. Simatupang. Martoba kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Terima kasih. Kami mengundang Bapak Sekjen ke panggung. Silakan Pak. Bapak DPP Wilayah Banten, mari Pak. Pak Roy. Baik, terima kasih. Pada hari ini kita akan meluncing koperasi KMDT yang berplatform digital. Launching kita mulai.
Dengan demikian, launching koperasi KMDT resmi diluncurkan. Terima kasih atas dukungannya. Kita berharap impact daripada koperasi ini akan membawa maslahat yang besar buat masyarakat di kawasan Danau Toba dan juga masyarakat Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Selamat dan selamat sekali lagi atas peluncuran koperasi KMDT sebagai koperasi digital. Terima kasih Bapak Sekjen, Pak Ketua Panitia Pelaksana. Ya, berarti sudah bisa terlaksana, sudah bisa dioperasikan sejak diluncurkannya atau diluncurkannya koperasi KMDT sebagai koperasi digital. Tentunya KMDT semakin maju, semakin jaya, semakin termanage dengan baik. Ya. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan acara selanjutnya, mari kita saksikan beberapa testimoni berikut ini. Silakan. Horas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Haji Sukirman, anggota Dewan Pakar KMDT. Hari ini kami bersama Bapak Golkar Manurung yang ada di Pantai Pasifik dan Bapak Dr. Sopyan Harahap. Saya pribadi mengucapkan selamat hari ulang tahun yang kedua KMDT 29 September 2021. Semoga tetap berjaya membangun kawasan Danau Toba. Silakan Pak. KMDT, NKRI harga mati, Horas. Bapak, tadi 2 tahun. Horas, selamat ulang tahun KMDT yang kedua. Terima kasih. Jadi terakhir rumah satu sudah kita di seluruh dunia yang ada KMDT. Pinatik hujur, ditopin, setu dia bayi hitam hijur, saya dabok ma persaudian. Napuran tano-tano, rangging marsi ranggongan, badetai pada udau, tonditai marsi gonggoman. Saat disuruh saya saat batu beten, saya leleng ma hitam mangulu, saya saat batu panggabe tu perhorasan. Horas. Bapak dan Ibu, saya Edison Manurung, Ketua Umum Komite Masyarakat Danau Toba. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri, Bapak Gubernur, Bapak Bupati, Bapak Wali Kota, dan seluruh pendukung suksesnya acara HUT KMDT yang kedua tanggal 29 September 2001. Semoga dengan momentum hari ulang tahun KMDT ini, program percepatan wisata Danau Toba mendunia dan SDM unggul di era Presiden Jokowi sukses dan dapat mensejahterakan masyarakat Indonesia wala khusus di kawasan Danau Toba. Salam KMDT, selamat ulang tahun KMDT yang kedua tanggal 29 September 2001. Salam NKRI dari Papua. Salam dari Papua. Bapak dan Ibu, saya Edison Manurung, Ketua Umum Komite Masyarakat Danau Toba. Komite Masyarakat Danau Toba mengucapkan selamat dan sukses pelaksanaan PON yang ke-20 di Papua Jayapura yang dibuka Bapak Presiden Jokowi pada tanggal 2 Oktober. Kita dukung, sukseskan demi harumnya bangsa Indonesia melalui
olahraga. Salam NKRI dari Papua. KMDT Indonesia NKRI. KMDT Indonesia NKRI. Baik, demikian tadi beberapa testimoni telah kita saksikan Bapak Ibu dan pemirsa yang masih menyaksikan live streaming dari Edelweiss gedung yang indah ini. Dan tetap semangat karena kita masih akan mempunyai satu mata acara lagi, yakni Focus Group Discussion yang akan dipimpin sebagai moderator oleh Bapak Dr. Batara M. Simatupang. Kami persilahkan. Baiklah, udah. Udah bisa. Baiklah, acara akan kita lanjutkan. Kami masih menunggu terhubungnya narasumber kita dari Kementerian Pariwisata dan Kreatif, yaitu dari Ibu Rihayul Muslimi ST. Kemudian satu lagi narasumber yang akan hadir bersama kita adalah di sini dari Bapak Ahmad Zabadi SH yang diwakili oleh Bapak Nasrun Esos MAB sebagai Asisten Deputi Pengembangan SDM Perkoperasian dan Fungsional. Sementara kita masih menunggu terhubungnya dengan para narasumber kita. Perkenalkan, saya adalah Dr. Batara Maju Simatupang sebagai moderator dan juga Ketua Panitia HUT KMDT yang kedua, Fokus Group Discussion dan Peluncuran Koperasi KMDT yang berbasis digital. Pada kesempatan ini sambil menunggu kami juga bisa sampaikan kepada Ibu Bapak sekalian bahwa koperasi digital yang telah diluncurkan tadi bukan hanya sekedar koperasi yang mengelola keanggotaan, mengelola keuangan keanggotaan, tetapi koperasi ini kita gunakan sebagai sarana untuk melakukan usaha. Tepatnya koperasi ini kita gunakan sebagai agregator untuk menghubungkan kepentingan masyarakat dan kepentingan produsen atau juga kepentingan mitra masyarakat, baik itu melalui pedagang, baik itu produsen, sampai kepada end usernya. Inilah sebenarnya tekanan kita, mengapa kita untuk berorientasi seperti ini, karena ini adalah demanding yang sangat tinggi. Dan ini akan mempermudah masyarakat untuk menjual produk-produknya tanpa harus mendapatkan halangan-halangan di dalam pembiayaannya kelak. Karena kita melihat masyarakat saat ini banyak mendapatkan halangan terutama di dalam biaya produksi dan juga ada halangan pendanaan sampai kepada penyaluran yang kadangkala mereka tidak mendapatkan layanan sesuai dengan harapan mereka. Baik, kini telah hadir bersama kita Pak Andi Marpaung ya.
di sini ya. Kemudian Ibu Rika dan Ibu Rika. Baiklah, untuk tahap pertama kami persilahkan dari Ibu Rika untuk mempresentasikan materinya. Kami berikan waktu 15 menit. Kemudian nanti narasumber kedua kami undang untuk 15 menit kedua dan selanjutnya kita lakukan tanya jawab lebih kurang 20 menit. Waktu dan tempat kami persilahkan Bu Rika. Baik, terima kasih Bapak. Izin maaf kami telat bergabung, sebenarnya barengan Pak, kami kebetulan lagi sedang ada di kantor staf Presiden Bapak. Kami sedang rapat terkait dengan Nias Utara Pak, terkait pengembangannya gitu. Izin kami share screen ya Bapak. Silakan Bu. Baik, pertama-tama perkenalkan dulu, nama saya Rikayatul Muslimah Pak. Kami saat ini sebagai koordinator perancangan destinasi di Direktorat Tata Kelola Destinasi, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur. Mohon maaf sekali karena satu dan lain hal Bapak Deputi dan Bapak Direktur kami berhalangan hadir. Kami di sini akan coba menyampaikan paparan kami di sini sharing ya Bapak Ibu terkait akselerasi Danau Toba sebagai destinasi wisata dunia. Seperti yang kita tahu bersama, ada arahan Presiden dan Bapak Wakil Presiden terkait pariwisata dan ekonomi kreatif tahun 2021, di mana poin-poinnya adalah 1. Akselerasi pembangunan infrastruktur di 5 destinasi prioritas. Yang kedua, penyiapan kalender of event. Ketiga, terkait aspek keempatnya atau CHSE-nya. Lalu yang keempat adalah ekonomi kreatif sebagai lokomotif penciptaan lapangan pekerjaan, di mana diharapkan mampu menyerap dan menggerakkan ekonomi. Mana semua itu menjadi program Kemenparekraf yang kami jadikan unggulan, yaitu inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Ada kalau sering dengar Bapak Menteri kami bilang malah bukan kolaborasi, kolaboraksi gitu, karena diharapkan tidak hanya kolaborasi saja, tapi ada aksi-aksi selanjutnya. Di sini kami sampaikan peta persebaran destinasi pariwisata yang ada di dalam RPJMN 2020-2024, di mana di dalamnya sudah dijadikan highlight nih Bapak Ibu, Danau Toba. Danau Toba itu sampai 2024 dia memiliki 3 daerah unggulan, wisata unggulan, yaitu 1 terkait ekowisatanya, yaitu Gunung Loser dan Aek Naulinya. Yang kedua itu ada KSPN Toba, dan yang ketiga ialah sebagai Geopark Caldera Toba. Paradigma pembangunan pariwisata ke depan dalam RPJMN 2020 dan 2024 yaitu arahnya quality tourism. Quality tourism itu lebih pada bagaimana pengalaman experience wisatawannya, bagaimana wisatawan itu dapat sepenuhnya mensejahterakan masyarakat setempat. Di sini kita lihat yang diharapkan adalah adanya devisa dan nilai tambah, kesiapan destinasi, industri, masyarakat, kapasitas SDM, daya dukung lingkungan, citra pariwisata yang bersaing Nusantara. Nilai-nilai utama tentu saja, goal utama kita dalam mengembangkan suatu destinasi adalah bagaimana menjadikan suatu destinasi itu adalah destinasi pariwisata yang berkelanjutan. Berkelanjutan sini ada 3, ekonomi, lingkungan, dan sosial. Dan di sana ada SDM terampil, kepuasan pengalaman, diversifikasi produk jasa, adaptasi teknologi. Nah, terkait dengan produknya di sini di highlight ada tadi yang kami sampaikan CHSE, ada autentifikasi di sana, yang maksudnya dan local wisdom tentunya apa yang ada di Toba tentu tidak dapat berubah dan tidak boleh berubah baik itu oleh wisatawan ataupun siapapun yang nanti akan mengembangkan pariwisata. Nilai autentik dan local wisdom harus menjadi nilai tambah, nilai plus bagi wilayah Toba, Sumatera Utara khususnya dalam mengembangkan pariwisata yang berdaya saing pastinya. Lalu di sana ada value based product destination, ada konservasi
alam, komunitas, dan pelayanan tentunya di sana. Terkait marketnya, pasar pastinya kita mengharapkan high spending. Nah, quality tourism di sini bukan pada banyaknya wisatawan sebanyak-banyaknya datang. Wisatawan diharapkan kita ada daya tampung, ada capacity yang perlu kita perhatikan. Nah, di sana ketika wisatawan sudah terseleksi, sudah datang walaupun sedikit, tapi dia dapat mengeluarkan pengeluaran yang banyak. Nah, itu bagaimana kiat-kiat kita di destinasi dalam membuat bagaimana mereka istilahnya bisa mengeluarkan uang sebanyak-banyaknya. Lalu di sini ada value for money, tentunya uang itu perlu ada experience di sana, tidak hanya sekedar produk tapi ada nilai tambahnya. Dan terakhir adalah assurance responsibility, confidence, trust, quality assurance, dan responsibility. Nah, ini yang tadi kami sampaikan, apa sih bedanya quality tourism sekarang sama yang sebelumnya. Kalau sebelumnya disampaikan ada berarti kuantitas tourism, pariwisata yang lebih bagaimana jumlah wisatawan sebanyak-banyak yang masuk. Indikator keberhasilan pariwisata paradigma sebelumnya begitu. Bagaimana jumlah wisatawan, tapi sekarang sudah berganti. Adalah quality tourism, bagaimana pariwisata mampu meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan. Ini intinya kebahagiaan masyarakat lokal, tapi juga di satu sisi wisatawannya puas, merasa senang, merasa ada pembelajaran di sana yang bisa dimanfaatkan tidak hanya untuk generasi sekarang, tapi juga ada keberlanjutan untuk generasi yang akan datang. Nah, fokusnya tidak hanya pada jumlah wisatawan yang tadi kami sampaikan, tapi bagaimana banyaknya pengeluaran wisatawan, lama tinggal, dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat berdasarkan prinsip pariwisata berkelanjutan. Ini bagaimana kami dalam pembangunan destinasi, tentunya banyak komponennya. Ada promosinya di sana, ada destinasi, industri. Tapi nama kami sekarang pariwisata dan ekonomi kreatif, nama kementeriannya. Pasti tidak dapat dipisahkan lagi ekonomi kreatif dari pembangunan kepariwisataan. Ada kapasitas masyarakat, ada atraksi, dan tentu saja paling utama, namun tidak segalanya ya, adalah infrastruktur. Karena di sini modal yang dibutuhkan sangat besar, investasi yang dibutuhkan sangat besar, dan memang peran pusat di sini sangat berperan penting. Terkait dengan strategi. Nah, di sini kami highlight di poin nomor 4, yaitu pengembangan. Apa aja sih tema pengembangan yang kita harapkan? Gitu. Ya, itu adalah pengembangan kawasan, pengembangan desa wisata, geopark, cek, cultural heritage, kota kreatif atau sentra kreatif. Tentunya kita dengan tetap memperhatikan tahapan ini, poin 1 sampai poin 3 ini, dengan memperhatikan sumber daya alam, budaya, dan manusia untuk mewujudkan destinasi yang berkualitas, resilient, yang tangguh, dan berkelanjutan. Ini langkah yang kami lakukan dengan adanya pandemi ini. Saatnya kita bukannya terjadinya penurunan pasti, tapi ini saatnya kita rehat, kita break dulu untuk bagaimana kita melihat kembali ke destinasi kita, merevitalisasi kembali destinasi kita, dan bagaimana kita meningkatkan confidence, kepercayaan diri kita di pasar. Karena dengan pandemi ini semua orang pasti akan menomorsatukan rasa aman, bagaimana kondisi setempat. Nah, ini di sini dan hal-hal lain yang memang memastikan bahwa ketika wisatawan datang ke destinasi, mereka merasa aman. Lalu ada pemulihan pariwisata domestik, tentu saja setelah itu pemulihan internasional secara bertahap, dan kita dapat melanjutkan lagi pembangunan sesuai dengan RPJMD.
Nah, ini tadi mungkin bisa dibaca saja Bapak Ibu yang tadi kami sampaikan, ada desa wisata, desa berkelanjutan, geopark, toilet. Inilah ada program-program kami di Kementerian Pariwisata. Nah, ini tadi judulnya menarik sekali ketika kami mendapat arahan pimpinan ya untuk menghadiri ini adalah Danau Toba yang destinasi dunia. Di dalam kami mencoba melihat di dalam dokumen Integrated Tourism Master Plan untuk Danau Toba tahun 2020, ternyata Danau Toba itu disandingkan dengan beberapa danau unggulan di dunia. Danau-danau ini ada Lake Taupo di New Zealand, ada Lake Wanaka New Zealand juga, ada yang di California Mammoth Lake, Lake Tahoe. Rasanya tidak jauh beda ya Bapak Ibu, malah rasanya lebih indah Danau Toba kita. Tapi nilai-nilainya apa sih yang membedakan? Mungkin dari sisi amenitas, dari sisi atraksi, buatan mereka mungkin banyak kegiatan aktivitasnya. Tapi ada nilai-nilai yang mungkin mereka masih kurang, jauh dari kita. Di Toba sendiri kami baca itu ada air danau itu ada sebagai air kehidupan, air natio, sebagai bentuk warisan nenek moyang, di mana masyarakat harus mampu diberikan peran untuk menjaga dan mendapatkan manfaat dari kawasan Danau Toba secara optimal. Nah, di sini perlu diperhatikan adalah bahwa pariwisata bukan merupakan tujuan dari pembangunan kawasan, tapi pariwisata salah satu media untuk mencapai tujuan akhir dari pembangunan, yaitu kemajuan kawasan dan kesejahteraan masyarakat. Di dalam Integrated Tourism Master Plan itu juga kami mengutip jangka panjangnya untuk Danau Toba, kawasan Danau Toba sampai 2045 adalah bagaimana pelestarian dan pengelolaan keanekaragaman, biologi, geopark, ini budaya, mempersatukan semangat keterpaduan pembangunan antar 8 kabupaten. Luar biasa ini Toba, ada 8 kabupaten yang kalau kita jadi wisatawan mungkin 3 hari tidak cukup, 7 hari juga tidak cukup. Harus sebulan ya mengitari 8 kabupaten ini dengan berbagai macamnya. Keberagaman antar satu kabupaten, keberagaman suku ini dapat dijadikan nilai tambah, nilai jual yang tidak ada dapat kita temui di wilayah manapun. Lalu meningkatkan daya tarik dan kenyamanan amenitas pastinya ini, dan amenitas ini diharapkan ketika pembangunan ini tidak hanya bagi wisatawan saja kita tujukan, tapi juga masyarakat. Bagaimana masyarakat dapat memanfaatkan amenitas pariwisata itu dalam kehidupan sehari-hari dengan baik, tentu saja dengan menjaga. Dan juga pendatang. Pendatang ini di dalam dokumen ini adalah yang sedang merantau gitu. Ketika balik pulang ke kampung halaman, ke Toba, diharapkan mereka tidak merasa asing, tapi masih tetap merasa di rumahnya, walaupun sudah banyak pembangunan fisik, sudah banyak terlihat wisatawan di mana-mana, tapi pendatang tersebut tidak merasa asing. Lalu menciptakan nilai tambah, memperkuat mata rantai, tentu saja terkait alam, budaya, ekonomi, dan mengembangkan produk pariwisata secara berkelanjutan untuk memenuhi perubahan kecenderungan pasar yang dinamis. Nah, ini ucapan terima kasih kami Kemenparekraf sebesar-besarnya kepada tentu saja kementerian terkait ya, karena secara tusi mereka yang punya anggaran, mereka punya tugas fungsinya untuk menyiapkan infrastruktur. Dari tahun 2016 sampai sekarang rasanya sudah ratusan miliar mungkin ya. Datanya kami tidak sampaikan di sini, tapi mereka fokus pada aksesibilitas, bagaimana mengkoneksikan dengan baik antara daya tarik satu dengan daya tarik lain, antara satu kabupaten dan kabupaten lain, antara bandara dengan wilayah lain, dan juga fokus pada Danau Toba itu sendiri gitu, karena sudah banyak isu bahwa terjadi penurunan kualitas dari Danau Toba, dan itu cukup signifikan terhadap pariwisata, karena bagaimanapun
jualannya pariwisata untuk Toba ya adalah Danau Toba itu sendiri. Kami tambahkan di sini adalah terkait desa wisata karena itu sudah menjadi highlight di kementerian kami, dan kami mendukung SDGs desa yang dikeluarkan oleh Kemendesa, yaitu di poin 8, bagaimana desa wisata itu dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi desa yang merata. Di sini ada klasifikasinya Bapak Ibu, desa wisata itu dapat Bapak Ibu self assessment sendiri, itu yang di Pemda atau di mana kalau memang di daerahnya gitu memang ada potensi ke arah desa wisata, di sana dari Pisan, Berkembang, Maju, dan Mandiri. Nah, ini kami kolaborasi ketika mengembangkan desa wisata juga. Sudah banyak pihak pusat dan BUMN dan asosiasi juga yang membantu kami. Kami tidak dapat bergerak sendiri. Nah, ini kami ucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada desa wisata di sekitar Danau Toba yang sudah masuk nih ke 300 besar desa wisata ya, karena telah dinilai dan dikurasi. Ini adalah nama desanya. Setelah 300 langsung dikurasi lagi menjadi 100 desa, dan sekarang sudah mengerucut ke 50 besar desa wisata. Ada 2 desa di sana, Desa Wisata Tipang, Sumatera Utara, di Kabupaten Humbang Hasudutan maksud kami, dan di Desa Wisata Hutan Tinggi Kabupaten Samosir. Kami ucapkan selamat, meskipun mungkin nanti ya, ini masih bulan Desember nanti pengumumannya, tapi sudah masuk ke dalam 50, 100, 300 ini sudah luar biasa karena sudah istilahnya mengalahkan dari 1.831 desa wisata yang terdaftar di dalam kami punya sistem namanya Jadesta, Jaringan Desa Wisata. Di sana cara mendaftar untuk ADWI. Dan 2 desa ini mungkin bukannya ini ya, bukan saling bersaing ya harapannya. 2 desa ini harapannya adalah sebagai pemantik bagi desa-desa lain di sekitar Danau Toba untuk semakin berlomba ke arah yang baik, untuk semakin lebih baik lagi desa wisata. Demikian Bapak paparan kami. Mohon maaf kalau ada yang salah. Mohon masukannya dan kalau memang ada yang dapat kami sampaikan kepada pimpinan untuk dapat ditindaklanjuti. Begitu, terima kasih. Selamat siang. Baik, terima kasih Bu Rika, suatu paparan yang luar biasa, saya pikir sangat kompleks ya. Dari mulai sudah masuk di dalam RPJM 2024, kemudian juga sekarang paradigmanya sudah berubah ya, quality tourism. Ya, kalau dulu misalnya hanya mengutamakan berapa jumlah wisatawan, tapi sekarang sudah berubah menyangkut apakah daerah wisata tersebut bisa menimbulkan efek bahagia apa tidak, banyaknya lama tinggal, terutama itu manfaat bagi masyarakat ada atau tidak. Kemudian tadi juga terdapat 2 desa wisata yang telah disaring dari 1831 hingga 300 besar, 100 besar, 50 besar, dan terdapat 2 desa yang ada di Humbang Hasudutan dan juga di Kabupaten Samosir. Ini saya pikir ya, mudah-mudahan ini 2 desa ini tadi sebagai pemantik atau menginspire desa-desa lain ya Bu ya, untuk lebih berkarya lagi. Dan ini sejalan dengan apa yang dilakukan oleh KMDT, yaitu masih ada juga 3 desa binaan KMDT yang diharapkan nanti dia bisa menjadi desa yang mandiri. Sebelum kita lakukan tanya jawab, sudah hadir juga narasumber kami yang kedua, yaitu Bapak Nasrun Essos MAB. Beliau adalah Asisten Deputi Pengembangan SDM Perkoperasian dan Jabatan Fungsional. Belum ada. Baik, sambil menunggu beliau, mungkin bila mana ada pertanyaan dari floor, bisa kami persilahkan, ada pertanyaan.
mungkin bisa dimunculkan chatnya di sini supaya bisa ada pertanyaan yang masuk dari chat question and answer. Sambil menunggu mungkin this is my own question ya Bu ya. Nggak apa-apa ya Bu ya untuk menghidupkan suasana. Jadi kalau saya lihat tadi ini Bu, kira-kira kalau kita membangun suatu infrastruktur, tadi sudah disampaikan infrastruktur ini kan tidak bisa dibangun sendiri oleh pemerintah ya karena keterbatasan anggaran dan sebagainya, tetapi juga harus melibatkan masyarakat. Nah kira-kira kalau misalnya, kalau hanya terdapat 2 desa sebagai, katakanlah sebagai desa yang dikatakan berhasil, kira-kira kegiatan seperti apa yang harus diterapkan di seluruh 8 kawasan ini untuk mengeksitasi atau memberikan aspiring kepada desa-desa lainnya itu sehingga mereka juga termotivasi, punya encourage yang tinggi untuk mengembangkan desanya sehingga desa wisata itu bisa menjadi desa mandiri. Mungkin bisa kami dibagi trik-triknya sehingga mungkin masyarakat yang mendengarkan acara ini juga langsung bisa merasakan manfaatnya Bu Rika. Silakan Bu Rika. Baik Bapak, terima kasih. Memang desa wisata ini karena banyak ya Pak, kalau di Indonesia itu kan seluruh desa di Indonesia itu ada 80 ribuan. Dan desa wisata itu ada 8.000, jadi sekitar 9% ya Pak. Gitu. Nah keterbatasan kami Kementerian Pariwisata tidak mungkin dapat melakukan pembinaan atau pendampingan kepada 8.000 itu, makanya kami punya prioritas-prioritas lokasi pengembangan. Nah di luar lokasi prioritas pengembangan itu kami mendorong yang di luar itu agar kami punya pedoman, buku pedoman desa wisata yang bagaimana mereka dapat men-self-assessment diri mereka sendiri. Pertama terkait produknya, potensi produknya. Jangan sampai satu desa wisata sama dengan produknya dengan jualan desanya yang ada di sebelah lain. Jangan karena satu desa ini berkembang jadi ikut-ikutan produk yang sama gitu. Karena itu kan pasti ada hukum pasarnya juga, ketika banyak produk yang sama nilainya akan turun. Nah, carilah potensi atau yang berbeda satu sama lain. Dan di sana harus ada kolaborasi antara satu desa satu sama desa lain. Tidak bisa desa itu berdiri sendiri. Gitu. Yang kedua, pengalaman kami dengan desa wisata adalah harus ada istilahnya championnya Pak. Gitu. Champion ini adalah siapapun bisa, tetapi beliau punya dedikasi. Beliau punya dedikasi, beliau punya waktu dalam mengembangkan desanya gitu. Ini bisa siapa saja, bisa Pemda, bisa masyarakat, bisa akademisi, siapa saja. Monggo digandeng orang-orang yang ini saya lihat tidak hanya orang Toba ya yang ada di dalam forum ini ya Bapak Ibu. Mungkin ada yang dari luar wilayah Toba tapi mau menggerakkan desanya, wilayah kampung halamannya, monggo, karena itulah orang-orang champion yang mampu menggerakkan ke depan. Anda butuh dedikasi, dan kalau tadi lihat paparan kami, itu bertahapnya panjang sekali, jauh. Kemarin kami sempat bicara dengan salah satu BUMN yang mengawal desa, butuh berapa lama sih dalam mengawal desa? Ternyata itu 4-5 tahun sampai mereka mandiri, sampai mereka bisa menjual produknya. Itu kan suatu waktu yang tidak sebentar ya, tidak hanya kita lakukan pendampingan sekali lalu jadi desanya, tapi bertahap. Nah harapannya tahapan itu dapat dilalui segera, butuh pendampingan, mungkin karena keterbatasan dari kami di pusat dan juga mungkin pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, desa sendirilah yang bangkit sendiri gitu, karena pasti ada sumber-sumber daya lain seperti anggaran lain ya, mungkin ada anggaran desa yang bisa lah bertahap direncanakan untuk jangka panjangnya untuk menjadi suatu desa wisata.
Itu Pak pengalaman kami di lapangan. Ini tidak teori Pak, kalau teori mungkin panjang gitu Pak. Makasih. Makasih Bu Rika. Ya, jadi memang kalau kita lihat itu mata rantainya sangat diperhatikan ya Bu ya. Jadi kalau memang kekurangan kita selama ini, kalau saya lihat memang mata rantai atau supply chain management itu belum tertata dengan baik. Misalnya kita katakanlah, kalau misalnya kita katakan Danau Toba itu sudah dibandingkan dengan danau-danau yang lebih bagus di dunia, salah satunya Danau Toba tadi, kira-kira karena ini adalah bukan lagi milik daripada Danau Toba atau 8 kawasan kabupaten di sana, udah milik Indonesia, dan juga ini adalah merupakan milik dunia karena ada kaldera Toba. Jadi sementara tantangan di sana adalah bagaimana mempertahankan originalitas daripada kaldera Toba itu sehingga tetap dicantumkan sebagai bagian daripada katakanlah warisan dunia. Nah, kira-kira kalau dari Kementerian Pariwisata, apakah tadi pedoman yang sudah disampaikan tadi itu bisa diaplikasikan untuk mengevaluasi bagaimana kita mengukur program-program yang sudah dilaksanakan, sekaligus kita juga mendapatkan katakanlah umpan balik dari masyarakat. Seperti apakah kemajuan yang sudah dicapai di sana? Nah, karena selama ini banyak orang melakukan program-program, mengeluarkan dana, ya tenaga, tetapi setelah itu buyar program itu, tidak menimbulkan efek, nggak ngefek kata anak sekarang. Kira-kira mungkin adakah upaya yang lebih konkret lagi dari pemerintah, jadi dana-dana yang telah dikeluarkan itu tidak percuma, evaluasinya kelihatan, progresnya kelihatan, tentu juga capaian-capaian yang dimasukkan di dalam program itu bisa kecapai. Nah, kira-kira apakah ada upaya yang lebih konkret lagi Bu, bagaimana kita menilai dan juga mengukur hasil daripada program-program yang telah ada? Kira-kira mohon pencerahannya Bu Rika. Ya, baik Pak. Tadi emang kami sudah sampaikan tahapan-tahapannya Pak. Tadi seperti misalnya contoh di tahapan perintisan. Tahapan perintisan itu kriterianya belum sama sekali dikunjungi wisatawan. Tapi sudah ada potensinya. Nah, di sana sudah ada beberapa item yang memang harus dilengkapi. Nah, itu kan memang rumusan pengembangan itu sudah berdasarkan best practice ya Pak, gitu. Tidak hanya di level akademisi, tapi kita belajar dari desa-desa wisata yang sudah maju, mandiri, dan sudah masyarakat sejahtera. Gitu. Nah itu monggo Pak, kita ada buku pedomannya, jadi silakan self assessment sendiri. Kita ada di tahap mana sih posisi kita? Kita kalau sudah baru tahap perintisan, memang rasanya cukup berat Pak effortnya, karena di sana adalah pasti kendala utama adalah masalah infrastrukturnya, masalah jalannya, masalah ketersediaan amenitasnya. Nah itu memang cukup berat. Memang dari kami akhirnya strateginya adalah kami mendorong mungkin ke arah yang lebih maju, berkembang dan maju Pak untuk mencapai mandiri. Karena goalnya kalau kami di Kementerian Pariwisata adalah desa wisata itu harus berkelanjutan. Kita punya namanya nanti bisa dicek juga Permenpar, Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang pariwisata berkelanjutan. Di sana sudah ada item-itemnya apa? Tahapan-tahapannya jika diikuti, kami yakin dan pasti akan masuk sebagai desa wisata yang mandiri dan pasti itu akan direcognize gitu Pak oleh kami di pusat. Wah ini desa sudah mencukupi nih kriteria sebagai desa wisata yang berkelanjutan. Itu pasti kita akan recognize dan kita akan dorong mereka untuk misalnya kita bantu jual produknya, kita promosikan misalnya di luar negeri,
dan kita ikut sertakan dalam berbagai perlombaan award ya, berbagai perlombaan ajang desa wisata baik di tingkat Asia maupun internasional. Begitu Pak dari kami. Baik, makasih Bu Rika. Ini ada pertanyaan juga tambahan dari Flor. Ini dari Pak Damanik ya. Beliau menyampaikan bahwa Indonesia ini apakah ada forum tentang danau dari berbagai negara atau ada yang diinisiasi oleh pemerintah untuk membuat semacam program khusus ya, apa-apa saja yang menyangkut pengembangan daerah wisata khususnya modelnya Bonel Danau. Itu yang pertama. Yang kedua tadi tergantung terkait dengan asesmen tadi Bu, apakah asesmen ini dapat diunduh ya dari websitenya pariwisata ya, Kementerian Pariwisata, sehingga mungkin sosialisasinya masyarakat bisa melakukan pengukuran independen ataukah juga bersama-sama pemerintah daerah atau pemerintah desa untuk membangun mengukur desa itu sehingga mereka bisa masuk kategori daerah wisata yang dapat diprioritaskan sebagai daerah desa wisata prioritas seperti itu. Kira-kira seperti apa nih Bu? Iya Bapak, memang kita punya pedoman-pedomannya. Kami belum cek sih apakah bisa diunduh, harusnya sudah karena itu bentuknya kalau yang sertifikasi desa wisata itu dia bentuknya kalau tidak salah sudah pedoman. Dan terkait ini Pak pendampingan, kami kan juga ada badan otorita ya Pak, Badan Otorita Pariwisata Danau Toba. Sepertinya memang mereka sudah melakukan identifikasi dan pendampingan juga kepada beberapa desa. Kami harus cek lagi desa-desa mana saja. Mungkin bisa berkoordinasi Pak dan bersinergi dengan Badan Otorita Danau Toba karena juga berkantornya kalau tidak salah sudah di Toba Pak, gitu Pak. Sementara itu Pak. Baik, makasih. Ini kebetulan izin Pak ya. Yang terkait danau ya Pak, danau. Ya, yang terkait danau tadi, apakah semacam ada inisiasi pemerintah untuk melakukan benchmark atau pengelolaan ya model wisata danau yang itu mungkin apakah dibuat dalam bentuk asosiasi daerah wisata danau seperti itu, karena Indonesia juga ada danau-danau lain yang berada di Sulawesi misalnya, Danau Tandano dan sebagainya. Dan juga ini kalau dikaitkan dengan mata rantai sistem pariwisata, supply chain-nya, itu mungkin bisa dikaitkan juga dengan danau-danau yang ada di luar negeri. Sehingga nanti daerah-daerah khusus wisata danau ini bisa berkolaborasi untuk melakukan pemasaran sehingga daerah tujuan wisata di situ itu bisa berkembang ya. Jadi bukan hanya kepada jumlahnya tadi, tapi berapa besar manfaat ekonomi yang diperoleh oleh masyarakat di sana, dan juga ya nilai-nilai yang sifatnya jasa yang dihasilkan oleh masyarakat itu dapat memberikan impact juga kepada para pengunjung yang berasal dari dalam dan luar negeri. Seperti itu Bu. Iya Pak, kalau terkait danau, kalau kami di Kementerian Pariwisata, saya belum pernah dengar ya Pak ya, ada kami program danau bersama gitu, asosiasi danau. Tapi baru-baru ini ada perpres terkait Perpres 60 tahun 2021 tentang penyelamatan danau prioritas nasional Pak. Jadi memang isunya danau-danau kita di Indonesia ini adalah adanya degradasi penurunan kualitas lingkungan gitu Pak. Jadi didorong oleh di sini Kemenko Marves, Kementerian Maritim dan Investasi untuk dilakukan penyelamatan atau bagaimana skenarionya untuk mengembalikan lagi kualitas air menjadi lebih baik. Karena dengan air yang kualitas baik pastinya masyarakat sekitar terbantu, lingkungan terbantu, dan bisa menjadi daya tarik wisata baru.
Baru sebatas itu Pak, di sana danau tadi yang Bapak sampaikan Poso masuk, Danau Maninjau masuk, Danau Toba masuk, danau-danau terbesar di Indonesia masuk dalam Perpres tersebut. Harapannya mungkin next step-nya nih, mungkin dari masukan dari forum ini, tadi ketika danaunya sudah memiliki kualitas yang sama, bisa ada forum danau yang istilahnya bisa jualan bersama Pak. Dan ketika kita sudah solid di dalam negeri, ketika kita mau berdaya saing di luar, pasti mereka melirik gitu, karena kita udah punya kualitas yang sama, amenitas yang sama, infrastruktur yang sama, pasti hukum bisnisnya ada di sana, saling keterkaitan. Gitu Pak dari kami. Oke, Bu Rika, ada satu lagi nih pertanyaan, sepertinya ini menyangkut masa depan Indonesia juga ini, karena pertanyaannya dalam kondisi pandemi, Bu. Pandemi ini tentunya kalau misalnya masih sifatnya lokal, dia itu bersifat endemi, tapi kalau sudah global dia pandemi. Nah, dalam konteks sekarang tadi kan dikatakan sudah melakukan revitalisasi ya Bu ya, revitalisasi terhadap destinasi-destinasi, kemudian pemilihan permintaan pariwisata ya. Ini dalam kondisi pandemi ini penetrasi daripada program-program yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata ini seperti apa Bu kecepatannya? Karena kita ingin membina masyarakat ya, bukan hanya menjadi bagaimana dia growth, tetapi bagaimana menciptakan mereka itu profitable. Nah, dalam keadaan pandemi ini bagaimana bisa mau profit gitu? Karena memang tadi yang paling mengerikan adalah destinasi wisata adalah memiliki impact yang paling radikal sebagai potensial loser. Ya, seperti itu. Nah, kita tidak akan pernah juga bisa mengembalikan atau membalikkan kondisi seperti semula apabila kita juga tidak memiliki tingkat imunitas ya, karena juga pemerintah melakukan program vaksinisasi. Walaupun dari KMDT juga sudah mengajukan ya, meminta kepada Kementerian Kesehatan melakukan percepatan vaksinasi dan mendapat 800.000 ya untuk 100.000 di 8 kawasan Danau Toba. Nah, ternyata hanya ada 1 kabupaten yang sudah mendapatkan imut itu hanya Humbang Hansudutan, sudah mencapai 78%. Selebihnya yang paling parah justru pada Simalungun yang memiliki daerah wisata Parapat gitu. Kira-kira apakah bentuk percepatan yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata seperti ini, termasuk juga kepada industri-industri kerajinan tangan, sehingga dia bisa dapat tidak hanya laku di lokal tapi bisa dijual pada tingkat global. Gitu Bu, kira-kira Bu. Nah, iya Pak, memang fokus tidak hanya Kemenparekraf, tidak hanya sektor pariwisata ya, kita adalah bagaimana immune herd itu tercapai 100%. Memang tadi mungkin kendalanya dari fokus anggaran juga ya Pak ya, kita memang selalu berkoordinasi juga di level pusat dengan Kementerian Kesehatan. Di sini adalah motornya adalah di Badan Otorita Pariwisata Pak. Tadi mungkin peran besar di sana karena memang salah satu kenyamanan di era pandemi menuju endemi ini adalah indikatornya adalah 100% masyarakatnya terimunisasi, tervaksin gitu Pak. Nah, ini sih masih goal kita Pak, akhir-akhir ini mungkin sampai akhir tahun, sampai tahun depan mungkin Pak, masih ke vaksinasi. Selanjutnya ke CHS itu Pak, bagaimana keempat kesehatan, keamanan, keberlanjutan lingkungan itu menjadi poin utama yang harus dorong.
Nah, ini perlu juga bagaimana industri dan pelaku wisata mendorong wilayah kerjanya itu ikut CHSE itu Pak, sertifikasi CHSE. Nanti bisa dibantu dengan Badan Otorita Pariwisata Danau Toba. Dan terkait kedepannya kita optimis lah Pak ya, sama-sama Pak gitu, karena kami pun ini destinasi cukup banyak ya, dan Toba kami yakin bisa survive solid karena 8 kabupaten ini tuh Pak saling mengisi, saling keragaman itu pasti jadi nilai tambah gitu, Pak. Itu Pak dari kami Pak. Baik Ibu, untuk terakhir Bu, ini mungkin ada yang mau bertanya langsung, tapi sepertinya bisa ya Pak bertanya langsung. Bisa ya, silakan Pak Joni Sitanggang kalau ingin menanyakan langsung kepada Bu Rika, silakan. Nah, terima kasih Pak Moderator. Saya bendahara KMDT wilayah Sumatera Utara. Sorry. Yang ingin kami pertanyakan yang pertama dulu, terima kasih dan apresiasi kepada pemerintah telah menjadikan kawasan Danau Toba sebagai destinasi wisata, ya, yang diunggulkan. Karena kami ini kebetulan adalah berasal dari kawasan Danau Toba. Itu yang pertama. Yang menjadi pertanyaan kami, tadi Ibu sudah paparkan bahwa program dari Kementerian Pariwisata sudah cukup bagus. Yang pertama menjadi pertanyaan kami, pariwisata itu jalan apabila infrastruktur ke tempatnya, ya. Seperti di sekitar Pulau Samosir itu banyak tempat bisa wisata, tapi masih banyak yang harus jalan kaki naik ke atas atau ke tempat-tempat di situ ada yang kita bilang lah alamnya kan. Danau Toba ini kan umumnya alam yang atau budaya. Jadi alam di sana masih banyak. Baru-baru ini seperti si bea-bea sudah dibuat, ya. Kemudian ada lagi alam setelah itu ke sana cukup cantik dan indah. Tapi jalannya ke sana Bu agak ya sedikit mengambil resiko. Jadi ini yang bagaimana kalaupun nanti program dari Kementerian Ibu cukup bagus, tapi kalau ini tidak bisa dijalankan karena infrastruktur di sana kurang, itu akan tentunya enggak berhasil baik. Yang menjadi pertanyaan kami bagaimana koordinasi dengan barangkali itu ranah Pemda ya, Pemda Sumatera Utara atau Samosir atau Pemda di sekitar Danau Toba. Bagaimana koordinasinya itu? Sebab kalau nggak ada koordinasi akan sia-sia program Ibu tadi. Nah, itu mungkin di beberapa tempat ya bisalah, ya. Kemudian satu lagi mungkin secara real actionnya dari Kementerian Pariwisata ini apa saja yang sudah? Barangkali untuk melaksanakan action itu kekurangan tenaga misalnya. KMDT hadir adalah untuk itu sebenarnya. Barangkali apakah ada atau bisa diikutkan KMDT? Tentunya KMDT ini kan organisasi yang cinta Danau Toba. Cuman tidak punya tenaga, terutama tidak punya dana terutama barangkali. Nah, kami siap untuk melaksanakan itu dengan bantuan dari Kementerian Pariwisata. Apakah kira-kira itu memungkinkan Bu? Nah, itu hanya itu dulu pertanyaan kami yang dapat kami sampaikan secara singkat pada siang hari ini. Terima kasih Pak Moderator dan Ibu. Terima kasih Pak Joni Sitanggang. Silahkan Bu Rika. Ya baik, mungkin saya dari yang kedua ya Pak, yang terakhir terkait real program nih dengan KMDT. Terima kasih atas dedikasi dari KMDT dan ini ya cinta Danau Toba ini.
kita membuka kolaborasi Pak dengan pusat, dengan asosiasi, dengan manapun gitu. Ayo kita sama-sama membangun Danau Toba. Perlu komunikasi sering-sering gitu ya Pak ya, kalau kita itu di pariwisata kan memang pelayanan hospitality itu harus sering bertemu, sering saling sharing. Nanti kami di pusat siap Pak, jika kita ada waktu dan tempatnya pas, kita berkoordinasi, dan juga ada juga kan kami ada perwakilan badan otorita Pak, nanti yang siap mengawal dan siap berkolaborasi untuk programnya apa yang bisa dikerjasamakan. Terkait tadi yang koordinasi dengan Pemda ya Pak, memang kalau dilihat Pak ya, rencana induk pariwisata itu kita banyak sekali Pak, ratusan gitu. Jadi di RPJMN tadi paparan saya di slide kedua atau ketiga gitu. Dari segitu banyaknya pariwisata ternyata hanya segitu aja ya yang masuk ke rencana pembangunan jangka panjang. Nah, kami harapkan di sini ada peran Pemda memang Pak, karena kan dari skala prioritas kita punya ada nih namanya daya tarik wisata yang diprioritaskan nasional, daya tarik wisata yang diprioritaskan provinsi, daya tarik wisata yang diprioritaskan kabupaten kota. Nah, yang Bapak sampaikan tolong dipastikan lagi apakah itu masuk ke dalam prioritasnya kabupaten kota Bapak gitu. Karena apa? Karena kalau sudah diprioritaskan, resources semua ke sana, dukungan infrastruktur sana, SDM pengembangan juga di sana, ketika dia sudah maju, bukan tidak mungkin levelnya akan naik di level, jadi akan jadi prioritas provinsi, tidak membuka kemungkinan kembali, dia akan naik pula tuh destinasi jadi unggulannya nasional. Nah ini kan memang perlu ini Pak ya, kolaborasi lagi sekali lagi nih antara KMDT dalam hal ini dengan Pemda, bagaimana melihat potensi, karena kami di pusat kadang kan terbatas Pak, ke lapangan itu ya hanya di lokasi itu saja. Bapak Ibu yang memang lahir dan besar di sana tahu bagaimana Danau Toba sekali. Nah, peran-perannya di sana dalam mengembangkan potensi-potensi yang tidak terlihat oleh kami di pusat ini bisa menggerakkan khususnya masyarakat ya, terutama Pak. Jangan sampai ketika sudah ada dukungan infrastruktur, Bapak dari KMDT sudah bergerak maju, tapi kesadaran awareness-nya masyarakat itu sendiri masih belum mendukung. Itu Pak dari saya, makasih. Baik, Ibu Rika, mungkin begitu Pak Joni tanggapan dari Ibu Rika, semoga bisa memberikan gambaran yang lebih real lagi ya Pak Joni ya. Terima kasih Pak Moderator. Baik, terima kasih Pak. Mungkin untuk Ibu Rika kami cukupkan pertanyaan ke Bu Rika karena memang jadwalnya ini sudah harusnya kepada narasumber kedua. Atas semuanya ini mungkin dapat saya simpulkan apa yang disampaikan oleh Bu Rika tadi adalah bahwa dalam orkestrasi pembangunan destinasi pariwisata saat tadi itu ada berbagai strategi ya. Tadi yang ditekankan Ibu Rika itu adalah pengembangan tema ya, pengembangan wisata itu sendiri. Kemudian juga ada pengembangan kawasan. Kemudian desa wisata, dan juga ini mungkin kita melakukan atau katakanlah itu melakukan pendalaman ya terhadap langkah-langkah yang dilakukan di dalam pandemi tadi ya, antara lain revitalisasi destinasi, pemulihan permintaan pariwisata, dan juga ada yang lainnya. Jadi saya pikir secara program ini adalah sangat baik, tinggal nanti bagaimana merealisasikan ini, karena biasanya alignment atau penyesuaian yang bisa kita lakukan kalau program itu sudah merupakan program aksi, berarti ini kan semuanya sudah generik ya Ibu ya. Ya generik, artinya generik itu dapat dilaksanakan pada tingkat gross rate sendiri ya, gross rate yang paling rendah sekalipun. Ya ibaratnya obat generik lah, bisa diberikan tetapi ya tentunya disesuaikan dengan keadaan dan situasi. Jadi terima kasih sekali lagi Ibu ya
atas penjelasannya, atas sharingnya, sehingga ini dapat memberikan nuansa yang lebih bagus lagi kepada masyarakat, terutama bagaimana masyarakat dapat mengakses pedoman-pedoman tadi ya, mungkin di Badan Otorita Danau Toba atau juga di website dari Kementerian Pariwisata ya gitu ya Bu ya. Karena sosialisasi seperti itu juga belum tentu akan meningkatkan kesadaran masyarakat ya. Tentunya perlu ada cara untuk mendorongnya. Tidak cukup hanya pemerintah, tetapi juga ya pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat itu sendiri. Baik, terima kasih Ibu Rika. Salam kami buat Bapak Menteri. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat kepada kami. Terima kasih. Selanjutnya kami mungkin akan memberikan semacam testimoni ya atau arahan dari Kementerian Koperasi. Kami persilahkan Pak. Silakan. Saya Ojat Darojat, Rektor Universitas Terbuka. Saya dan keluarga besar Universitas Terbuka mengucapkan selamat hari ulang tahun kedua Komite Masyarakat Danau Toba. Dalam umurnya yang masih 2 tahun, KMDT telah berkontribusi dalam menghasilkan gagasan untuk pembangunan yang berkelanjutan di kawasan Danau Toba. Dan secara khusus dalam pengembangan SDM unggul melalui kerjasama dengan UTI. Kiranya melalui kerjasama yang telah dijalin dengan UTI tersebut, kualitas SDM baik itu di pemerintahan maupun masyarakat dapat segera ditingkatkan. Semoga KMDT terus berjaya dan memberikan banyak sumbangsih gagasan bagi kesejahteraan masyarakat kawasan Danau Toba, serta sukses dalam penyelenggaraan fokus group discussion dan launching koperasi KMDT digital. Pinatikon ma'uzur tudolok nitapian. Saitu dia Komite Masyarakat Danau Toba Mizur. Tong-tong madapotan pasulian, sahat-sahat nisolu, sahat maitu tigaras, saileleng mahita mangolu, jalasai horas, horas, dirgahayu KMDT, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi disampaikan dari Bapak Rektor Universitas Terbuka. Sekarang mari kita saksikan testimoni dari Wali Kota Bekasi. Horas, maju ajua. Saya Wali Kota Bekasi mengucapkan selamat untuk hari jadi kedua ya, Komite Masyarakat Danau Toba atau KMDT, semoga memberikan semangat dalam membangun wisata Danau Toba. Selaku warga negara Indonesia sangat bangga dalam mengedepankan wisata di tanah air kita ini. Semakin banyak pengunjung untuk melihat keindahan Danau Toba dan maju Danau Toba, indah Danau Toba, tentunya memberikan manfaat kepada warga sekitar. Terima kasih. Demikian tadi yang disampaikan. Kini kita bisa beralih ke Ketua DPRD Serdang Bedagai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Rizky Ramadan Hasibuan, Ketua DPRD Kabupaten Serdang Bedagai, mengucapkan selamat ulang tahun yang kedua, wabil khusus untuk Komite Masyarakat Danau Toba. Eksistensi dan program yang nyata yang selalu dilakukan oleh wadah Komite Masyarakat Danau Toba dengan menyentuh sektor pariwisata dan juga UMKM, insya Allah menjadi garda terdepan untuk kemajuan bangsa. Kita tahu Danau Toba adalah destinasi pariwisata super prioritas dunia yang hari ini digencar-gencarkan, insya Allah menjadi ikon khususnya di Provinsi Sumatera Utara. Sukses selalu untuk KMDT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dari Bapak Ketua DPRD Serdang Bedagai. Selanjutnya kami ingin menampilkan beberapa performance yang telah dicapai oleh Komite Masyarakat Danau Toba. Yang saya hormati pengurus dan anggota KMDT, saya Profesor John Huta Gaol mengucapkan selamat ulang tahun yang kedua. Semoga KMDT dapat lebih berkontribusi di dalam mewujudkan SDM unggul dan memajukan para wisata di kawasan Danau Toba. Salam sehat dari saya, Horas Madihita Saluhutna, Manjua-jua. Saya Herianto, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, mengucapkan selamat ulang tahun yang kedua kepada Komite Masyarakat Danau Toba. Saya berharap bahwa peran KMDT dapat lebih ditingkatkan lagi untuk melakukan penyelamatan Danau Toba dan juga dapat berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar Danau Toba. Horas! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Dadan Fiedi, SHMH, Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara, mengucapkan selamat hari jadi kedua Komite Masyarakat Danau Toba. Semoga KMDT mampu terus mengawal pembangunan di wilayah Danau Toba demi untuk mensejahterakan masyarakat dan kemajuan khususnya di Sumatera Utara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas, horas, horas. Hai saudara-saudaraku, seluruh masyarakat lingkungan Danau Toba, mari kita bersatu bersama-sama bergandengan tangan dengan KDT untuk percepatan pembangunan pariwisata Danau Toba yang mendunia. Budaya kita tingkatkan.
bersatu, bersama-sama bergandengan tangan dengan KDT untuk percepatan pembangunan pariwisata Danau Toba yang mendunia. KMDT KMDT Baik, sambil kita menunggu narasumber kita yang ada kendala ya di dalam jaringan, kami akan mencoba memaparkan kepada kita semua bagaimana menjadi anggota koperasi KMDT. Dengan diluncurkannya tadi koperasi KMDT, maka kami sudah mengeluarkan ya versi beta untuk pendaftaran keanggotaan. Tadi disampaikan di situ linknya adalah TL link. TL itu singkatan dari ya Toba Lake link. Jadi supaya apa yang kita sampaikan itu sifatnya umum dan merupakan singkatan yang gampang diingat orang. Tetapi bila Anda sudah mendaftar di linknya nanti, itu di-download dulu linknya. Setelah di-download, maka di situ akan ada opsi untuk mengisi email. Kemudian ada password, tetapi Anda belum bisa masuk ke situ sebelum Anda melakukan registrasi. Jadi dilakukan dulu registrasi, baru kemudian memasukkan password emailnya lebih dahulu, kemudian password. Nah, setelah itu baru dapat dilakukan atau pendaftaran itu dapat dilakukan. Nah, kemudian keluar dari sistem itu kembali, masuk lagi sebagai pendaftaran awal, maka di situ akan dimintakan data-data pribadi seperti nama, nomor KTP, kemudian alamat, jenis kelamin, ya, kemudian nomor HP, ya. Kemudian nanti pada opsi itu kalau sudah diisi, maka akan ada lanjutan nextnya, maka Anda diminta untuk foto KTP Anda. Setelah KTP Anda difoto, maka juga ada setelah itu masuk ke menu foto selfie bersama KTP. Jadi teman-teman bisa melakukan selfie sendiri ya. Nanti KTP-nya dipegang di sini, ada contohnya nanti. Kemudian setelah itu atau misalnya ada kendala, Anda juga bisa memintakan teman ya atau orang tua atau saudara untuk mengambil foto ya, foto Anda pada saat Anda
selfie tadi dengan KTP tadi. Nah, setelah itu dipenuhi semuanya, maka Anda akan diproses. Ya, nanti akan ada message permohonan Anda akan diproses oleh petugas. Setelah itu tidak begitu lama, hanya hitungan detik, Anda bisa masuk, kemudian nanti di situ ada menu, kelihatan di situ Toba Digital. Toba Digital inilah atau KMDT ya, Koperasi KMDT inilah sebagai pintu masuk untuk kita bisa mendaftarkan sebagai anggota Koperasi KMDT. Karena pada saat diklik Toba Digital, di situ akan muncul pembayaran. Pembayaran di situ ada opsinya. Opsi di situ ada iuran pokok, simpanan wajib, iuran keanggotaan, itu ada 5 opsi. Tinggal nanti teman-teman akan mengklik, misalnya iuran wajib atau kata simpanan pokok. Simpanan pokok Anda klik, maka akan muncul nanti menu pembayaran, apakah itu dari kita masih bekerja sama, masih terbatas, belum kepada semua bank, karena kita masih versi beta ya. Itu ada nanti klik BCA, ada Bank Niaga, ada Bank BNI ya, dan ada 5 bank di situ. Kita tinggal menggunakannya ya. Nanti ke depan juga ini akan dikembangkan kerjasama ini untuk semua bank. Sama halnya kalau kita menggunakan wallet ya, electronic wallet dalam bentuk seperti OVO ya, seperti link aja seperti itu akan muncul pembayarannya. Dan opsi-opsi pembayaran itu juga ada dikenakan biaya. Biayanya adalah 4.400 sekali Anda transfer. Nah, pada saat Anda mengklik pembayaran, maka itu masuk kepada opsi pembayaran, misalnya kita ambil dari BCA. Maka BCA akan menanyakan, di situ akan mengeluarkan virtual account. Nah, setelah keluar virtual account, maka ini Anda bisa copy. Kalau di copy virtual account-nya, Anda bisa masuk kepada mobile banking BCA misalnya, maka Anda buka mobile banking BCA, kemudian Anda masuk kepada menu transfer. Nah, itu memilihnya adalah menu transfer virtual. Ya. Kalau udah masuk ke menu transfer virtual, maka akan Anda copy paste tadi account virtual tadi ke dalam ya di situ. Setelah itu Anda copy, Anda klik, maka akan muncul jumlah pembayaran. Maka yang ditanya di situ misalnya tadi iuran pokok itu 200.000. Maka teman-teman bisa memasukkan angkanya bukan 200.000, dia akan mental ya, dia harus ditambah dengan biayanya tadi yang sudah masuk tadi di dalam opsi itu sebanyak 4.400. Jadi totalnya 200.000 ya, 200.000 4.400. Nah, kalau angkanya klop, maka teman-teman bisa mengklik dan kemudian dia akan minta password Anda untuk menuntaskan transaksi itu. Nah, setelah itu di-accept, maka Anda bisa keluar dari aplikasi BCA. Setelah dari BCA, Anda masuk lagi kepada TL-Link. Ya, jadi TL-Link itu setelah di-download, itu akan persis masuk di menu Anda itu sebagai aplikasi Play Store. Ini yang kami lakukan lompatan. Jadi lompatan itu adalah kami tidak menggunakan langsung Play Store sampai kami menganggap kami punya, katakanlah kita punya Play Store yang di bypass ini berjalan dengan versi bukan beta lagi. Dan kita masih membutuhkan waktu tentunya 2-3 minggu untuk menyempurnakan sistem itu, sehingga pada saatnya nanti kita akan masukkan ke Play Store. Ya, sebagai gambaran aja dari teman-teman, bila mana kita masuk ke Play Store, satu kali kita masuk Play Store, kalau kita punya jelek, maka kita bisa menjadi masalah. Karena apa? Kita ingin mengejar valuasi, ingin mengejar berapa banyak orang mau mendownload aplikasi ini. Karena aplikasi ini bukan hanya masuk tadi TL-Link, itu bukan hanya masuk untuk kepentingan koperasi KMDT,
tetapi bisa juga orang lain menggunakannya. Nah, apa bedanya? Kalau kita menggunakan koperasi KMDT, maka berbagai mitra-mitra yang ada di dalam itu sebagai wallet, itu akan kita munculkan sebagai kelebihan daripada anggota koperasi di dalam keanggotaan koperasi KMDT. Nah, oleh karena itu ya kami menghimbau teman-teman ya untuk keberhasilan dari koperasi KMDT ini, maka kami berharap seluruh anggota KMDT ya, kita menyadari tadi kalau kita berkooperasi itu adalah sukarela. Ya, sukarela. Jadi walaupun kita di bawah underbo KMDT tidak ada di dalam anggaran atau akta perusahaan, akta kooperasi, akta pendiriannya itu menyatakan harus, tetapi kita menghimbau karena nanti kalau kita tidak mengatakan harus, maka kita akan berlawanan dengan undang-undang perkoperasian dan ini akan menimbulkan dampak hukum nanti. Oleh karena itu juga kalau misalnya teman-teman masuk kepada opsi-opsi sebagai anggota koperasi, maka kemitraan yang kita lakukan itu Anda akan dapatkan ya berbagai fasilitas kemitraan. Apabila Anda sebagai produsen, maka kami akan mencarikan di situ siapa yang akan pembelinya, siapa end usernya. Jadi kami menjadi agregator tadi itu adalah mempertemukan antara ya penjual pembeli dengan tingkat efisiensi yang tinggi. Ya, jadi kalau kita menjual misalnya satu produk kita tidak tahu kemana marketingnya, maka mungkin pengumpul akan mengambil peran sebagai bandar. Bandar ini akan membeli produk-produk Anda itu dengan angka yang lebih kecil atau di bawah harga pasar. Oleh karena itu tingkat profitability dari petani misalnya atau pelaku-pelaku usaha mikro itu akan kecil. Ya, tingkat profitability akan kecil. Siapa yang banyak makan profit di situ? Itu adalah kita sebut dengan rent seeker. Rent seeker ini adalah orang yang mengambil sesuatu ya dari yang seharusnya hak orang lain, tapi mereka ambil ini menjadi bagian daripada keuntungan dia karena dia bisa menekan harga sebagai pengumpul. Ya, nah kita tidak menyalahkan pengumpul juga, ya itulah namanya bisnis. Tetapi di sini adalah kita ingin mendapatkan efisiensi bisnis yang seperti apa yang kita inginkan, menguntungkan petani, menguntungkan produsen, tapi tidak mencekik mereka dari segi harga. Jadi kita bisa memotong mata rantai, inilah yang kita sebut dengan entrepreneur. Ya. Kalau Anda misalnya punya spirit entrepreneur tapi Anda bekerja pada bisnis pemerintah atau kepemerintahan, ya, maka entrepreneur itu disebut intrapreneur. Nah, intrapreneur, ya. Konon katanya kalau ada entrepreneur 2% di satu republik, maka negara itu dapat dikategorikan oleh negara maju. Persoalannya adalah benar nggak kita entrepreneur, itu yang menjadi masalah. Kenapa? Karena kita mengaku wira swasta. Kalau wira swasta itu adalah bagaimana dia bisa survive saja. Ya, kalau dia ingin survive berarti ya yang penting hidup. Ya, tetapi kalau misalnya kita memiliki jiwa entrepreneur, mungkin kita bisa menjadikan seperti rumah makan Padang sederhana. Nah, rumah makan Padang sederhana itu dulunya itu di Ben Hill ini, Bendungan Hilir. Dia jual pakai gerobak-gerobak. Ya, dia dorong-dorong. Tapi inilah tadi dia seorang entrepreneur, tidak cukup puas dengan sebagai wira swasta, bahkan kita juga di KTP kadang-kadang ada pekerjaan apa wira swasta. Ya, seperti itu. Jadi, mari baik. Mari kita menjadi anggota KMDT karena kami melihat sudah akan segera bergabung narasumber kita yang terakhir dari Kementerian Termasuk Koperasi. BODT juga, BODT. BODT, silakan dari BODT sudah hadir, mungkin kami hadirkan dulu dari BODT pertama kali untuk menyampaikan presentasinya. Silakan Pak. Baik,
Terima kasih Pak Moderator yang saya hormati, Ibu Bapak sekalian yang kami hormati, terima kasih atas kesempatannya. Saya pikir saya BODT tidak ada karena jadwalnya mestinya sebelum ini saya pikir lewat gitu, ternyata masih ada. Baik, terima kasih Bapak. Saya coba menyampaikan beberapa hal terkait dengan keberadaan BPODT dan juga pengembangan BPODT di khususnya di Toba Caldera Resort. Lanjut, kita ketahui bersama bahwa Danau Toba merupakan danau vulkanik terbesar di dunia dan merupakan hasil letusan 74.000 tahun yang lalu. Ini sungguh luar biasa anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa yang diberikan kepada kita semuanya. Lanjut. Kemudian lanjut saja, kita harus mempertahankan budaya Batak yang luar biasa juga. Dan ketika Pak Presiden berkunjungan ke Toba pada Juli 2019 mengatakan bahwa dalam pengembangan kawasan Danau Toba ini, pembangunan dan penataan lokasi wisata serta pembangunan infrastruktur pendukungnya akan berjalan secara paralel atau bersamaan. Tidak hanya itu, jadi pengembangan sumber daya manusia juga harus diprioritaskan dan ini sejalan dengan salah satu misi KMDT untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam mendukung pengembangan pariwisata Danau Toba. Lanjut. Kemudian Danau Toba seperti yang telah disampaikan di depan juga masuk di dalam 10 destinasi pariwisata prioritas di RPJM 2020-2024 dan terakhir justru masuk 5 besar atau 5 destinasi super prioritas di lainnya seperti Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang. Jadi ini semakin menguatkan Danau Toba sebagai destinasi unggulan ke depan menjadi wisata dunia. Lanjut. Seiring dengan itu maka juga telah disepakati para bupati di kawasan Danau Toba yang telah mengikrarkan untuk bersama-sama membangun kawasan Danau Toba tahun 2015 dan juga didukung oleh pemerintah pusat mengeluarkan Perpres nomor 49 tahun 2016 untuk pengembangan kawasan Danau Toba dengan membentuk badan otorita kawasan pariwisata Danau Toba yang di dalamnya terdapat Dewan Pengarah dan Badan Pelaksana. Lanjut. Badan Pelaksana Otorita Danau Toba secara otoritatif ada kawasan seluas 386 hektar dan zona koordinatif ada 8 kabupaten, Simalungun, Toba, Samosir, Bumbang, Hasundutan, Tapanuli Utara, Dairi, Karo, dan Pakpaan Barat yang merupakan satu kesatuan di dalam pengembangan kawasan Danau Toba. Lanjut. Kemudian prioritas dari Badan Otorita Danau Toba adalah untuk otoritatif pengembangan hotel, kemudian untuk penempatan karyawan atau pegawai di Otorita Danau Toba dan juga digitalisasi kawasan otoritatif. Kemudian untuk di koordinatif kita prioritasnya adalah mendukung program pemerintah dalam mencegah penyebaran virus Corona-19 dengan vaksinasi masyarakat dan pelaku wisata, kemudian koordinasi pengembangan infrastruktur dengan kementerian terkait, khususnya PUPR, kemudian Kemenhub, dan juga ESDM. Kemudian pemberdayaan produk ekraf tematik daur ulang di Kabupaten Tapanuli Utara, dan juga nanti juga ke Bumbang Hasundutan. Kemudian top 3 program BPODT adalah untuk bagaimana kita pengembangan
penginapan atau amenitas di Danau Toba, kemudian ini gambar-gambaran tadi top 3 yang di Danau Toba, kemudian juga pemindahan karyawan atau pegawai dari Medan ke Danau Toba, karena memang kantor kita di Danau Toba, kemudian di sebelah kanan ada digitalisasi di Kaldera, sehingga kita kalau ada kegiatan Zoom dan sebagainya di Kaldera Toba itu sudah tidak ada putus-putus lagi ibaratnya, jadi sudah berjalan lancar. Kemudian ini vaksinasi dan juga terkait pengembangan ekraf. Lanjut. Kemudian untuk pengembangan Toba Kaldera Resort luas 386 hektar akan dikembangkan menjadi perhotelan, kemudian UMKM, kemudian botanical garden, dan mengacu kepada tourism atau ekowisata berkelas dunia. Lanjut. Kemudian dengan fasilitas umum yang ada di kawasan otoritatif Danau Toba, nanti kita banyak akan membangun terkait dengan pengembangan kawasan pariwisata Danau Toba sehingga bisa dinikmati oleh masyarakat di kawasan Danau Toba khususnya dan kawasan Sumatera Utara umumnya, dan tentunya akan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat di kawasan Danau Toba. Lanjut. Kemudian Integrated Tourism Master Plan untuk kawasan koordinatif, kita bekerja sama dengan Kementerian PUPR, kemudian Kementerian Bappenas, dan juga Kemenparekraf telah membuat Master Plan, Integrated Tourism Master Plan, yang telah menentukan 6 tata utama. Lanjut. Di Prapat dan Sibisa atau sekitarnya, lanjut Mbak Indi, terkait dengan sebelumnya terkait dengan MAIS. Kemudian untuk kawasan wisata utama kedua itu Simanindo terkait dengan kebudayaan. Kemudian yang ketiga itu di Pangururan dengan ambil tema geotourism. Kemudian keempat di Bali G dengan ambil tema urban heritage. Kawasan wisata utama 5 itu di Muara, yaitu pusat kebudayaan dan geologi, dan terakhir pusat kebudayaan di alam. Ini merupakan Integrated Tourism Master Plan yang sudah kita sepakati bersama, karena ini sudah seringkali disosialisasikan baik ke pemerintah daerah yang ada di kawasan Danau Toba maupun di pusat. Lanjut. Kemudian untuk pengembangan aksesibilitas di kawasan Danau Toba, kita melihat Bandara Internasional Kuala Namo yang ada di Deli Serdang merupakan bandara yang internasional, bahkan pesawat dari Belanda bisa ke Kuala Namo untuk mendukung kedatangan wisatawan mancanegara maupun Nusantara. Dan yang terbaru adalah Bandara Internasional Silangit yang panjang runway-nya sudah 2,65 kilo, kemudian kapasitas sudah 700.000 penumpang. Ini sungguh luar biasa, dan progres untuk percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kawasan Danau Toba sungguh luar biasa. Kemudian berikutnya terkait dengan pengembangan air, yaitu adanya pengembangan dermaga dan juga pembangunan kapal-kapal. Tahun 2018 ada kapal Tinghan Bata, kemudian ada juga kapal Kaldera, dan juga ada bus air. Ini merupakan salah satu yang diupayakan oleh pemerintah pusat, yang diinisiasi, didorong oleh Badan Pelaksana Otorita Danau Toba untuk bisa mencukupi kebutuhan wisatawan dalam mengelilingi
Danau Toba, khususnya dari Pulau Sumatera ke Pulau Samosir. Lanjut. Kemudian ini akses data secara lengkap untuk bandara pelabuhan tadi sudah ada di Kuala Namu Silangit, kemudian jalan dan jembatan sudah ada tol Medan Prapat, diharapkan saat ini sudah sampai tebing tinggi, bahkan dalam waktu tahun 2021 diharapkan sudah sampai Medan Siantar. Kemudian juga ada jalan lingkar Danau Toba, kemudian jalan lingkar Samosir dan jembatan Tanah Ponggol yang diharapkan selesai tahun 2021. Kemudian juga ada revitalisasi jalur kereta api existing dari Medan ke Siantar. Ini adalah terkait dengan aksesibilitas atau transportasi. Kemudian pengembangan atraksi atau daya tarik wisata, kita ada mendukung untuk terciptanya UNESCO Global Geopark, ada 16 geosite yang merupakan daya tarik wisata yang luar biasa, mulai dari di Tongging, kemudian di Silalahi, kemudian di Haranggaul, kemudian di Batu Sinajang, Sibandang, Cipinsur, Bakara, dan juga ada di Hutan Ginjang yang kemarin Bukit Holbung juga yang menjadi pernah dikunjungi Raja dan Ratu Belanda. Ini semuanya adalah daya tarik wisata yang luar biasa yang menjadi unggulan. Jadi nanti kita akan tidak terpaku di satu tempat. Kalau di satu tempat saja mungkin spendingnya tidak lama, sehingga ini semua atraksi atau daya tarik wisata ini benar-benar menjadi daya tarik yang luar biasa. Lanjut. Kemudian ini juga terkait dengan daya tarik wisata yang non geoscience tadi, kita ada beberapa yang luar biasa juga terkait dengan Aek Nauli, kemudian juga di Desa Sigapiton yang terus dikembangkan supaya ini bisa menjadi bagian dari pengembangan Toba Caldera Resort, karena Desa Sigapiton ini berbatasan langsung dengan Toba Caldera Resort yang dikembangkan untuk menjadi kawasan di Toba, dan juga Desa Meat yang menjadi salah satu desa wisata unggulan versi Kementerian Pariwisata. Lanjut. Kemudian untuk pengembangan amenitasnya, dari pengembangan destinasi itu ada 3. Tadi yang pertama aksesibilitas, kemudian atraksi, dan ini amenitasnya di Toba sudah bermunculan hotel-hotel atau amenitas yang siap untuk menyambut kedatangan wisatawan mancanegara maupun Nusantara setelah pasca pandemi. Dan juga yang terbaru di Toba Caldera Resort, sebelah kanan bawah ini ada Pak Dirut BPUDT yang ada bobo kabin namanya, bobo box yang semuanya dioperasionalkan melalui elektrik, mau pesan masuk by online, kemudian mau masuk kamar juga pakai HP online, kemudian nyalain lampu juga pakai online, buka jendela juga pakai digital, pakai recording stopped. Jadi semua bersifat digital, dan ini sangat membantu untuk kenyamanan wisatawan. Jadi sudah, dan ke depan juga akan dibangun beberapa hotel yang ada di kawasan Toba Caldera Resort. Kemudian kalau tadi terkait dengan hotel atau penginapan atau homestay, sekarang terkait dengan terkonsumsi atau restoran, kita yang sangat bumi atau sangat diketahui oleh masyarakat publik itu ada Batikta yang di depan Labersa, kemudian ada Peltik di dekat bandara, kemudian ada Gotil, kemudian ada Wintin, Damasus, dan Blackwood Cafe. Ini
bisa menjadi tempat untuk memenuhi kebutuhan ibu bapak sekalian wisatawan ke daerah kawasan Danau Toba. Lanjut Mbak. Kemudian untuk pengembangan sumber daya manusianya, kalau tadi destinasi, maka kita merujuk ke pengembangan sumber daya manusia. Sebelah kanan kiri atas itu adalah program beasiswa dari BPUPT untuk melakukan pendidikan hospitality di Bali yang dilepas oleh Pak Menteri Pariwisata Pak Sandiaga Uno beberapa waktu yang lalu, dan ini ada 30 siswa lulusan SMA dan derajat yang dipilih oleh dari Poltekpar Bali, dan tentunya atas pendampingan dari tokoh-tokoh masyarakat yang ada di kawasan Danau Toba. Terpilihlah 30 siswa yang saat ini sedang berlangsung pendidikan di Bali. Kemudian ada pelatihan SDM sektor kuliner untuk pengolahan kopi yang setengah, kemudian ada pelatihan agrowisata organik di Desa Japiton, kemudian ada pelatihan kuliner di Kabupaten Toba, kemudian pelatihan kerajinan tangan di Caldera, dan juga pelatihan barista kopi. Dan ini sudah melahirkan beberapa tempat kopi, salah satunya di Desa Motung yang cukup representatif dan mempunyai cita rasa yang luar biasa. Lanjut. Kemudian ini adalah untuk pengembangan vaksin yang tadi menjadi salah satu prioritas kami, Badan Pelaksana Otorita Danau Toba. Kami telah melakukan vaksin tanggal 6 Agustus di Toba Caldera Resort, di mana tempat penyelenggaraan potong tumpeng ulang tahun yang pertama KMDT di Toba Caldera Resort di Caldera pada tanggal 29 September 2020 itu kami ada di Caldera. Kemudian sudah juga di Jetun Silangit vaksin yang diselenggarakan 16 Agustus dan 13 September itu berjumlah 1.000. Jadi di Toba itu Kabupaten Toba 1.000 orang. Recording in progress. Nuli Utara itu juga 1.000 orang. Kemudian lanjut ada di Kabupaten Papan Barat. Lanjut ada sekitar 2.311 orang. Lanjut saja. Kemudian di Kabupaten Dairi itu sekitar 2.400 orang. Lanjut. Jadi lanjut. Jadi total kurang lebih ada sudah 6.500 orang, dan ini ke depan akan ada lagi di Kabupaten Toba sekitar 5.000 orang. Jadi kami ingin 8 bisa berpartisipasi untuk mendukung percepatan untuk vaksinasi di kawasan Kabupaten Toba. Ini adalah kita BUDT menyelenggarakan pelatihan untuk ekrab, memanfaatkan bahan daur ulang untuk produk ekrab yang diharapkan nanti bisa ke ekspor. Lanjut. Kemudian kolaborasi, kita lanjut saja. Nah ini kita bersama masyarakat, bersama TNI Polri, bersama-sama membangun kawasan Danau Toba, dan kami juga selalu berkoordinasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, termasuk Pak Gubernur Sumatera Utara, Pak Adi Rahmayadi. Lanjut. Dan ini adalah kita menginisiasi untuk menyamakan persepsi di 8 kabupaten, para bupati,
rapat bersama dengan Pak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pak Sandiaga Uno, dan juga ada perwakilan dari Kemenko Marves, Pak Udo. Lanjut. Ini salah satu desa Sigapiton yang menjadi salah satu desa unggulan, desa wisata unggulan yang akan terus kita kembangkan. Dan juga kita selalu bekerja sama dengan HKBB yang merupakan salah satu penggerak masyarakat yang punya potensi dalam pengembangan sumber daya manusia. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan terkait dengan Badan Pelaksanaan Otorita Danau Toba dan kiprah dalam mengembangkan kawasan pariwisata Danau Toba. Demikian Ibu Bapak sekalian yang dapat kami sampaikan. Kalau memang kurang lebihnya mohon maaf, nanti bisa berdiskusi lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas, horas, horas. Terima kasih Pak Bambang Cahyo atas paparannya. Kami mengharapkan juga materinya Pak dapat di-share Pak supaya menjadi masukan yang berarti dan terukur buat kita semua. Saat ini sudah hadir bersama kita yaitu Bapak Nasrun Esos MAB, Asisten Deputi Pengembangan SDM Perkoperasian dan Jabatan Fungsional. Selamat siang Pak. Selamat siang Horas. Horas Pak. Kita sudah dari tadi menanti ya Bapak, kami persilahkan untuk memberikan presentasi materinya ya dalam kurung waktu 15 menit Pak. Nanti diakhiri dengan ada tanya jawab. Silakan waktu dan tempat kami serahkan kepada Pak Bambang Cahyo. Pak Nasrun Pak. Pak Nasrun Esos. Ya, mohon baik. Maaf, Pak. Terima kasih Pak Pimpinan. Perkenalkan saya Nasrun Siagian ya. Tadi pada saat di itu CV-nya mungkin nggak kelihatan Nasrun Siagian ya gitu ya. Karena kadang-kadang saya pakai nama lengkap, pakai Siagian, kadang-kadang tidak gitu ya. Baik, Horas Manjua-Jua, Jebuha ya. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua yang ada di Zoom meeting siang hari ini. Tentu ini bagian daripada mengurus Bona Pasogit ya, kampung halaman, yaitu untuk pengembangan destinasi superprioritas Danau Toba. Nah, yang kaitan tentu dengan kami sebagai pengampu kepentingan untuk pengembangan ekonomi masyarakat, ya dalam hal ini hari ini adalah tema kita itu adalah untuk peluncuran launching koperasi Komite Masyarakat Danau Toba. Ini tentu kami sangat mengapresiasi gitu ya. Apresiasi kami untuk adanya satu lembaga ekonomi gitu, yaitu koperasi ya, Komite Masyarakat Danau Toba. Ini apresiasi kami gitu ya. Namun demikian tentu sebelum kita jauh gitu ya, tentu kita dalam berkoperasi ini harus juga tentu bisnisnya yang utama yang harus kita persiapkan. Apa sih yang harus kita lakukan untuk pengembangan koperasi ini gitu ya. Apa yang harus dikerjakan ya. Nah, ini yang perlu diidentifikasi dari awal sehingga kami dari Kementerian Koperasi selalu menekankan tidak koperasi tidak mengejar kuantitas, tetapi tentu kualitas koperasi itu sendiri. Jumlah anggota yang banyak, bukan jumlah koperasi yang banyak. Saat ini Indonesia itu menjadi juara dunia tentang jumlah koperasi. Itu sebanyak 127 ribu koperasi di Indonesia. Tapi dalam perspektif yang lain itu minat masyarakat terhadap anggota koperasi itu hanya 8,4%. Ini agak kontraproduktif gitu ya.
Di samping itu tadi Pak pimpinan sidang menyampaikan, begitu juga kita di wirausaha gitu ya. Wirausaha kita itu beberapa definisi menyebutkan gitu ya. Saat ini menurut data itu 3,47 ya rasio keurusan kita. Negara-negara tetangga kita udah sampai 6 sampai 7 ya. Kalau dalam teorinya ada yang menyebutkan 2% itu memang udah negara itu sudah maju gitu ya. Tapi itu kalau berkualitas wirausahanya. Tapi kalau tidak juga sampai 6% juga artinya baru dinyatakan itu maju gitu ya. Tentu ada nggak bahan saya yang share tadi ke panitia? Kalau tidak saya share screen Pak. Bisa juga dibantu Pak. Pak materi ya, materinya silakan. Ya ini materi saya. Oke, silakan Udah, Pak. saya buka sendiri. Baik Pak. Bapak Ibu sekalian, peserta Zoom meeting ini bagus ya. Kita ini ada arahan Pak visi dan misi Presiden. Tentu kita semua sebagai lintas pelaku stakeholder ya, aparatur atau kementerian lembaga terkait tentu masing-masing punya tanggung jawab. Kementerian Koperasi tentu dengan visi misi Presiden kita juga ikut mendorong atau ikut mewujudkan visi dan misi Presiden Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin ya. Tentu yang terkait langsung kepada kami itu yang kami harus lakukan. Ini data yang kami sajikan tadi. Kalau bicara koperasi, mungkin nanti ini insan-insan yang untuk di koperasi ini, terus harus memahami tentu tentang definisi tentu sudah paham kita bahwa koperasi itu adalah entitas. Dia itu badan usaha yang beranggotakan seorang dan berdasarkan kekeluargaan dan ada kepentingan ekonomi yang sama. Harus kita bisa memetakan itu sehingga tidak kita kemana-mana, sehingga fokus nanti kita pengembangan usaha koperasi itu. Koperasi dalam bentuknya tentu ada dua, yaitu koperasi primer dan sekunder ya, dan juga jenisnya itu ada dua, yaitu keuangan dan sektor keuangan dan sektor real. Sektor real itu dibagi lagi menjadi ada koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi jasa dan pemasaran. Ini pahaman kita harus sama sehingga kita nanti tidak kemana-mana gitu ya. Jumlah koperasi saat ini 127 ribu ya, itu yang saya sampaikan tadi, jumlahnya sangat besar. Namun partisipasi masyarakat menjadi anggota koperasi sangat rendah, yaitu 8,4% gitu. Nah ini menjadi catatan bagi kita semua. Ada apa minat masyarakat untuk berkoperasi menjadi tidak begitu tinggi gitu ya. Sehingga kami mendorong nanti ke depannya, kalau memang ini ada komite masyarakat Danau Toba ini membentuk koperasi, tentu harus bisa mengkonsolidasikan, bahasa saya itu, mengkonsolidasikan potensi-potensi yang ada di sekitar destinasi wisata Danau Toba ini. Ini agar koperasi ini menjadi jangkar di sana, menjadi penggerak ekonomi gitu ya. Jadi bukan nanti bisnisnya yang recehan, yang kecil-kecil. Harapan kami karena apa? Undang-undang memberikan keleluasaan terhadap koperasi sangat luas. Di Undang-Undang 25 disebutkan itu disampaikan bahwa koperasi itu multi purpose. Jadi bisnisnya itu multi, bisa melakukan apa saja tentu dengan izin-izin dari sektor. Ini yang kami harapkan tentu nanti kalau ini bisa diwujudkan oleh komunitas, komite masyarakat Danau Toba Koperasi ini bisa mengkonsolidasikan, itu saya lihat itu potensinya sangat besar. Salah satu contoh Bapak Ibu sekalian, misalkan begini, saya sebagai orang sana tapi saya agak ke selatan dikit gitu ya, itu UKM di sana itu butuh permodalan. Kalau koperasi itu bisa sebagai di sana itu bisa mengkonsolidasikan mereka, akan hidup koperasi yang tadi punya unit simpan pinjam yang bisa menjadi misalkan channeling lah dari misalkan KUR atau dari lembaga pembiayaan lain ya. Nah itu salah satu contoh, belum lagi yang lain-lain bisa dikonsolidasikan oleh koperasi. Saya lanjutkan, kalau bicara prinsip tentu tidak keluar dari itu. Kalau prinsipnya tentu koperasi secara teoritis ya keanggotaan itu harus bersikap sukarela. Nah saya loncat Pak, yang kerjasama antar koperasi ini nanti yang bisa menjadi besar. Kita belum pernah menemukan koperasi yang membangun konsorsium gitu ya. Misalkan di sana dibutuhkan membangun
sebuah fasilitas, serahkan ke koperasi. Saya yakin koperasi mampu gitu ya. Kalau mereka membangun kerjasama, ada beberapa koperasi di Tapanuli, di Toba ataupun di Samosir, gitu ya, membangun konsorsium, diberikanlah ke mereka kesempatan untuk dapat pembangunan infrastruktur. Itu antara lain. Ya. Berikutnya, kalau ini amanat RPJM, tentunya kami di Kementerian Koperasi harus mencapaikan target-target ini, Pak. Ada strategi transformasi yang harus kami lakukan, yaitu bagaimana transformasi usaha informal ke formal. Tentu ini kita sama semua bahwa kita tahu UMKM kita 99 juta, ini yang harus kita ada naik kelas, gitu ya. Ada naik kelas, ada scaling up di antara UMKM kita. Ini tugas juga koperasi. Bisa mengkonsolidasikan UMKM itu, mereka juga bisa naik kelas. Tentu dengan berbagai sentuhan-sentuhan, treatment bisa dilakukan, misalkan anggota-anggota di sektor pertanian bisa didorong menjadi masuk dalam ekosistem namanya korporatisasi petani gitu ya. Belum lagi nanti ada kopi tadi barista gitu ya. Koperasi ini bisa diusahakan juga oleh koperasi-koperasi gitu ya. Transformasi digital dan pemanfaatan inovasi teknologi. Ini memang sektor usaha kita harus ke sana lari. Apalagi semua bicara saat ini adalah revolusi industri 4.0, udah masuk 5.0. Ini semua koperasi juga harus ketika masuk dalam ini, koperasi juga harus pesan ekosistem digital gitu ya. Kalau tidak, koperasi itu artinya tidak adaptif terhadap perkembangan zaman. Apalagi salah satu kelemahan dari koperasi dan UMKM kita adalah inovasi dan teknologi. Ya, ini permasalahan umum ini, Pak. Jadi UMKM kita permasalahan tidak jauh berbeda, tidak jauh dari SDM, kelembagaan, akses pasar, akses modal, inovasi, perizinan, Pak. Ini harus koperasi masyarakat Danau Toba ini harus sudah adaptif terhadap kondisi-kondisi yang saat ini dialami koperasi-koperasi yang sudah ada. Sehingga apa? Koperasi ini nanti bisa menjadi di sana role model gitu ya, tentu dengan daerah lain, destinasi wisata lain gitu ya. Lanjut, ini 6 program strategis kementerian, tidak saya ulas satu persatu, tapi yang jelas kita akan mendorong Komite Masyarakat Koperasi Danau Toba ini, tentu kita akan nanti intervensi ya. Kami dari Kementerian Koperasi tentu akan intervensi, Pak. Bagaimana tata kelola, bagaimana manajerial, bagaimana nanti akses permodalan. Kalau ini koperasi ini sudah eksis tentunya. Ini kami ada juga lembaga untuk permodalan namanya LPDB UMKM. Yang bisa nanti sumber permodalan dari koperasi ini, kalau memang koperasi ini nanti bisa kita harapkan untuk lebih berkembang. Saya akan mungkin persingkat karena waktu sedikit ya. Ini tujuan wisata kita saat disampaikan juga pembicara sebelumnya, destinasi kita ada 10, yang prioritas ada 5 gitu ya, diantaranya Danau Toba. Ini kami menggagas namanya satu program koperasi modern. Di dalam RPJM 2020 sampai 2021 sampai 2024 kami ditargetkan Kementerian Koperasi itu untuk mewujudkan 500 koperasi modern. Tahun ini ada 100 target koperasi modern. Tapi yang utamanya ini adalah untuk pengembangan diantaranya ada pariwisata, koperasi pariwisata, dan juga untuk ketahanan pangan tentu kami fokuskan adalah korporatisasi petani melalui koperasi. Nah ini nanti tentu koperasi yang akan kita launching ini ya, ini harus sudah modernisasi, jangan lagi koperasi yang anggotanya hanya ratusan, tentu harus bisa kalau bisa dia sampai ratusan ribu. Kenapa saya sampaikan begitu? Ketika koperasi hanya kecil berbasis hanya anggota 100-200, itu koperasi itu tidak lamban pertumbuhannya, perkembangannya lambat.
Tetapi kalau dia punya anggota sangat banyak, bisa mengkonsolidasikan UMKM di seluruh Danau Toba sekitarnya, itu koperasi itu akan besar. Karena apa? Sumber permodalan utama koperasi itu dari anggota, dari simpanan pokok dan simpanan wajib. Ketika ini digabung simpanan wajib yang ditentukan misalkan oleh anggotanya berapapun dalam setiap bulan, kalau itu anggotanya ratusan ribu, dana terkumpul itu sangat banyak sehingga laju ataupun perputaran ataupun bisnis koperasi itu akan lebih kencang. Gitu. Ini yang kita harapkan kami Kementerian Koperasi. Jadi janganlah kita bicara koperasi yang anggotanya cuma ratusan, tapi kalau bisa ribuan, ratusan ribu. Gitu. Sehingga apa? Ini menjadi bisa menjadi penggerak ekonomi gitu yang berbasis kekeluargaan dan akan memberikan kesejahteraan terhadap anggotanya. Kami juga tidak mau kalau ada koperasi yang tidak memberikan kesejahteraan kepada anggotanya. Ini bukan berbasis anggota. Nah, ini yang kita harapkan juga, jangan anggota itu juga menjadi pelengkap atau objek. Tapi mereka lah ikut sebagai subjek, pemilik. Anggota itu adalah pemilik koperasi dan juga pengguna jasa dan penerima manfaat. Ini kalau kita wujudkan prinsip dasar ini, saya yakin masyarakat di sekitar Danau Toba dan sekitarnya itu secara ekonomi akan mereka terangkat gitu ya. Jadi lagi bukan mereka termarginalkan gitu ya. Jadi terangkat mereka melalui wadah koperasi. Kenapa? Koperasi satu sisi akan memberikan manfaat dan koperasi itu mereka, perusahaan mereka, milik mereka, di akhir tahun tentu mereka akan dapat semacam pembagian SHU. Ya, kalau di perusahaan namanya dividen gitu ya. Saya lanjutkan, ini target kami, saya singkat aja karena kami diberikan oleh RPJM target sampai 2024 itu 500 koperasi modern. Gitu. Koperasi pariwisata tentu kami di Danau Toba juga punya target sebenarnya koperasi pariwisata. Tentu kami masih mengidentifikasi komunikasi dengan dinas setempat, koperasi apa yang bisa itu kita dorong di sana supaya bisa mengkonsolidasikan. Hari ini sudah hadir namanya koperasi komite masyarakat Danau Toba. Ini bagus sekali. Sehingga nanti kita bisa bisnisnya misalkan saya bagi contoh, dia koperasinya kita sebutlah dia itu koperasi konsumen gitu ya. Ada unitnya simpan pinjam, ada unitnya homestay gitu ya, ada lagi yang lain-lain gitu. Ini menjadi koperasi yang sangat besar kalau dikelola dengan anak-anak yang tentu SDM yang profesional gitu ya. Harapan kami seperti itu. Ini hanya kriterianya bagaimana itu disebut koperasi modern, tentu dia adopsi teknologi dan inovasi, skala industrinya, kapasitasnya, produksinya besar. Artinya ada skala ekonomis yang usahanya gitu ya. Kalau dia homestay-nya skala ekonomi gitu ya. Kalau dia untuk simpan pinjam juga, simpan pinjamnya sudah bisa artinya skala ekonomi gitu ya. Dan kalau dia koperasi produksi, dia terhubung dengan optaker gitu ya. Ada sudah pasarnya. Akses terhadap pembiayaan, sinergi antar pihak berbasis ekosistem, berbasis keanggotaan dan nilai tambah. Ini kalau kita misalkan kami intervensi, tentu kami di antara intervensi yang paling jelas, kebetulan saya ASDEM di bidang pengembangan SDM, kami lakukan intervensinya di sini Pak. Mainnya di sini. Kalau dia masih di awal, tentu kami intervensinya melalui pelatihan-pelatihan pemahaman tentang bagaimana sih tata kelola koperasi, bagaimana sih pengelolaan koperasi, bagaimana sih keuangan koperasi. Tentu kami harus tata dari awal. Sehingga apa? Kepercayaan anggota itu terbangun kalau dikelola secara profesional dan jujur dan transparan. Kalau itu tidak diwujudkan, koperasi itu tidak akan berkembang. Anggota itu akan lari semua. Tetapi kalau koperasi itu bisa diwujudkan dengan transparansi, akuntabilitas, itu koperasi itu akan berkembang. Karena mereka yakin, uang mereka tidak kemana-mana, tidak hilang. Karena apa? Koperasi tidak ada lembaga penjamin simpanan seperti yang lain-lain di lembaga perbankan. Itu hanya benar-benar mengandalkan pengawasan. Anggota juga sebagai pengawas, pemilik pengawas juga. Jadi partisipasi anggota juga dibutuhkan ketika berkoperasi. Jadi ini harus diberikan literasi, pemahaman terhadap pengurus, pengelola, ada anggota. Itu yang kami nanti ke depan. Juga ke depan juga Kementerian Koperasi sedang
meluncurkan, akan membuat, sedang ini dipersiapkan regulasi tentang koperasi multi pihak. Kenapa? Kami melihat koperasi ini ada semacam ada hambatan di kelemahan dan kekuatan koperasi. Kelemahan koperasi dan kekuatannya di situ, yaitu dalam rapat anggota tahunan adalah kekuasaan tertinggi. Itu adalah kekuatan koperasi dan kelemahannya juga di situ. Nah, sehingga banyak koperasi tumbang. Kenapa? Karena banyak oponturir masuk, karena rapat anggota pengurus dibubarkan, sehingga ini harus kita siasati dengan tentu ada regulasi yang baru. Kami sebut namanya koperasi model multi pihak. Ada dia pihak yang pekerjanya pelaksana di lapangan anggota-anggota secara umum, ada pihak ini pendiri di awal-awal, ada pihak yang memberikan modal. Sehingga ini ada 3 tungku, kalau di adat Batak itu ada lihan natolunya gitu ya. Ini 3 tungku ini bisa bersinergi antara anggota sebagai pelaksana, antara pendiri dan juga antara pemodal. Pemodal tidak akan kecewa ketika dia punya semacam kuota suara di situ gitu ya. Ini yang kita harapkan, sehingga nanti koperasi ini koperasi yang akan ke depan itu koperasi yang besar, yang bisa menjadi ya sesuai dengan cita-cita pendiri atau founding father bangsa ini, yakni menjadi soko guru. Hari ini kita selalu sampaikan itu di mana-mana, terutama di bulan Juli menjelang Hari Koperasi, selalu kita bilang koperasi adalah soko guru gitu. Tapi kita melihat fakta di lapangan belum menjadi pilar ekonomi gitu ya. Ini harus kita bisa, koperasi ini bisa sejajar, setara, sebangun dengan misalkan ada BUMN, ada dia itu perseroan PT dan koperasi. Ini kalau ini bersinergi, jadi koperasi itu saya yakin ke depan itu artinya bisalah menjadi suatu lembaga integritas bisnis yang bisa mensejahterakan. Kalau kita bilang PT, tentu yang sejahtera itu adalah pemegang saham. Tapi kalau koperasi itu maju, yang sejahtera itu adalah masyarakat kita sendiri. Nah, itu harapan kami tentu dari Kementerian Koperasi. Jadi untuk kedepannya ini kira-kira ada pengelolaan dana bergulir, ada pendampingan, ada inkubator bisnis di sana. Pendampingan kami akan nanti mungkin intervensi 2022 ada pendampingan terhadap koperasi Komite Masyarakat Danau Toba ini. Pendampingan tentu kami akan melihat kebutuhannya apa. Misalkan tata kelolanya kah, kelembagaannya kah, bagaimana pencatatan keuangan, akuntansi, laporan keuangan, tentu ini akan intervensi melalui pendampingan. Ini hanya gambaran aja. Ada penyaluran, ada digitalisasi, ada inkubator, ada pendampingan, ini yang besar ya. Jadi ini untuk semacam skim ya, skema untuk pengembangan koperasi pariwisata. Mungkin itu Pak Pimpinan Sidang, mohon maaf sekali lagi kami sampaikan, tadi di awal belum kami sampaikan, Pak Deputi itu dengan saya ada di Batu, Malang, kebetulan tadi pas masuk Cumini, beliau boarding, naik pesawat, tidak mungkin bisa saya diwakilkan. Tentu saya bangga ketika saya menerima disposisi dari Pak Deputi. Kenapa? Ini bagian daripada kampung halaman saya. Kalau kami orang Batak sebut Bona Pasogit ya, artinya ini bisa saya hadir sebagai orang Batak ikut memberikan kontribusi untuk pengembangan destinasi super prioritas Danau Toba dan sekitarnya. Demikian, terima kasih. Mohon maaf kalau penyampaian saya ada yang kurang tepat dan juga mungkin ada yang tidak yang salah, mengutip data atau yang lain. Saya mohon maaf. Demikian, terima kasih. Horas, Manjua-jua, Ibu. Terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Pak Nasrun ya. Terima kasih banyak Pak Nasrun atas paparannya. Saya pikir ini paparannya sangat kompleks ya. Tetapi kalau ada pertanyaan dari floor kami persilahkan. Sambil menunggu mungkin pertanyaan dari floor, ini ada pertanyaan kepada Pak Bambang Cahyo dulu Pak ya. Kepada Pak Bambang Cahyo.
seperti paparan Bapak tadi itu kelihatannya memang sosialisasi itu sudah dilaksanakan Pak ya. Kembali lagi Pak, sebenarnya bagaimana cara kita dalam melakukan pengukuran sosialisasi itu berhasil atau tidaknya? Apakah keberhasilan pengukuran itu dapat dijadikan tolok ukur di dalam program-program lanjutan ataupun program-program untuk mengevaluasi sehingga membuat program yang mungkin bisa lebih mengencourage masyarakat lagi. Demikian Pak Bambang, silahkan Pak. Baik, terima kasih Bapak Moderator, Bapak Pimpinan Sidang. Pertanyaannya sangat luar biasa terkait dengan strategi ataupun pengukuran indikator keberhasilan dalam sosialisasi maupun BIMTEK ataupun workshop yang dilakukan oleh instansi ataupun lembaga terkait khususnya di BODT. Sebagai salah satu contoh misalnya pelatihan kopi ya Pak ya. Jadi salah satu keberhasilan untuk pelatihan kopi adalah terciptanya kedai-kedai kopi hasil dari pelatihan yang diolah oleh peserta kopi yang saya contohkan tadi, misalnya dari Kopi Mora yang ada di Desa Motung. Nah, itu berarti pendidikan yang kita lakukan adalah berhasil karena bisa mencetak leadership terkait dengan kopi yang selama ini dijual dengan tanpa ada pengolahan atau pengemasan yang sedemikian rupa, nilainya tidak maksimal, tetapi dengan diajari cara mengolah kopi itu bisa mendapatkan benefit yang lebih banyak dan mereka juga bisa memberikan penyebaran terhadap ilmu yang sudah didapat. Kemudian contoh lain, ketika kita memberangkatkan masyarakat ataupun para pelajar SMA yang sudah lulus, kemudian diajak ke Bali, salah satu indikator keberhasilannya dia adalah bisa bekerja di tempat-tempat yang memang sesuai dengan yang diajarkan, terjadi perhotelan, tata boga misalnya, hospitality terkait dengan penataan hotel dan sebagainya, dan juga memberikan pengetahuan tidak hanya dinikmati dirinya sendiri, tetapi juga di luar yang ada masyarakat di sekitarnya, teman-temannya. Kemudian contoh lain, ketika terakhir BPODT melakukan workshop terhadap peningkatan kapasitas manusia, sumber daya manusia untuk mengelola bahan-bahan yang selama ini tidak bermanfaat, bahan-bahan bekas diolah sedemikian rupa menjadi bahan untuk produk kreatif. Produk kreatif yang dimaksud adalah lampu-lampu hias, kemudian furniture yang menggunakan bahan bekas, dan ini kami mendidik kurang lebih ada 25 orang selama 2 bulan yang ada di kawasan Zaitun HKBP di Tapanuli Utara, dan ini sudah berlangsung dan hampir selesai karena mulainya 6 Agustus dan akan berakhir 6 Oktober. Dan ini masyarakat yang kita didik ini alhamdulillah sudah bisa membuat produk yang tadinya bahan mentah atau bahan ulang tidak bisa dinikmati, tapi sekarang bisa diolah, dan ini menjadi salah satu keberhasilan kriya daur ulang ini. Dan ini produk-produk kreatif yang dihasilkan itu adalah nantinya tidak hanya sebagai hiasan di rumah sendiri, tetapi juga menghasilkan nilai ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat
di sekitarnya. Mungkin demikian Pak Moderator yang dapat saya sampaikan. Kalau memang ada yang belum puas, nanti tentunya kami akan diskusikan dengan pimpinan ini. Demikian Pak Moderator. Terima kasih Pak. Baik, makasih Pak Bambang Cahyo atas penjelasannya. Mudah-mudahan nanti itu bisa bergerak lagi ke segmen lain nih Pak ya, bukan hanya kopi, handicraft, mungkin ya menyangkut pertanian yang ada segmen atau segmen-segmen khusus yang ada di 8 kawasan Danau Toba. Kita berharap sih seperti itu Pak ya. Baik, terima kasih Pak. Saya tambahkan terkait dengan agrowisata, kami bekerja sama dengan Bank Indonesia telah mengajari atau mendidik masyarakat di Desa Sigapiton, kemudian di Sibisa, dan di Sigapiton ini kita ajari untuk memproduksi barangnya, kemudian juga membuat koperasi Pak, semacam itu. Jadi lembaganya, sehingga dengan hasil pendidikan itu, mohon maaf nih, biasanya kan kita kasih uang harian, uang transport ya gitu, itu dikumpulkan untuk membuat koperasi Pak, untuk melembagakan para anggota petani itu, sehingga sekarang sudah mulai, alhamdulillah mulai terbentuk Pak. Jadi mungkin demikian Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak atas penjelasannya. Mudah-mudahan lebih berkembang lagi ke depan Pak. Kemudian saya beralih kepada Bapak Nasrun Siagian. Siap. Pak Siagian, tadi menarik banget itu Pak penjelasan namanya itu, kita katakan bahwa tadi disampaikan koperasi berdasarkan SKNI ya. Kalau dia masuk misalnya ke teknologi, SKNI-nya ini apakah seperti apa Pak kira-kira? Apakah yang dikategorikan katakanlah kodi Pak ya? Kalau dikatakan koperasi digital belum tentu digital Pak, sebenarnya pengelolaan, keanggotaan dan juga pengelolaan financingnya saja, tetapi itu ditumpangkan ke pihak lain Pak gitu. Jadi dia menumpangkan sistemnya itu kepada provider, tapi seolah-olah jadi koperasi digital gitu, padahal dia tidak bekerja untuk menghasilkan usaha hasil dari koperasi digitalnya. Jadi kira-kira kriteria apa Pak yang bisa digunakan sebagai indikator untuk menyatakan oh ini koperasi berplatform digital, oh ini tidak digital. Kemudian pemenuhan SKNI-nya itu seperti apa gitu Pak kira-kira? Mohon penjelasannya Pak. Terima kasih Pak. Baik, Pak Moderator, Pak Pimpinan Sidang, mungkin saya ulangi kembali dari awal tentang bentuk koperasi. Bentuk koperasi itu ada dua, adalah primer dan sekunder. Ketiga jenis, ini bicara undang-undang, jenisnya itu ada dua, sektor keuangan dan sektor real. Sektor real dipecah lagi, ada koperasi produsen, koperasi konsumen, jasa pemasaran ya. Nah, ketika mengurus tentunya ini menjadi kita harus ikut koridor ini karena di OSS juga KBLI-nya nanti akan keluar. KBLI itu klasifikasi baku lapangan usahanya akan keluar gitu ya. Jadi tadi yang disampaikan Bapak, kalau hanya sebatas nama itu tentu tidak menjadi masalah Pak. Tidak menjadi masalah, koperasi digital itu tidak menjadi itu brandnya ya, tidak menjadi masalah. Nanti hanya pengelompokannya dia, apakah dia itu sektornya itu di antara yang 5 tadi itu, apakah dia termasuk jasa, nanti berarti kalau dibuat di akte pendiriannya, berarti nanti ada dia koperasi jasa, utama core bisnisnya, ada bisnis utama, bisnis pendukung, bisnis tambahan. Bisnis inilah yang tambahan-tambahan inilah yang boleh macam-macam Pak. Kecuali kita bicara tentang simpan pinjam itu adalah single purpose. Tidak boleh Pak. Di PP 995 itu bahwa untuk simpan pinjam dia hanya single purpose. Simpan sektor keuangan tidak boleh campur-campur dengan sektor lain. Nah, ini harus kita pahami sehingga nanti tidak ada yang melanggar aturan-aturan ke depannya.
Nah, adapun digital ini nanti tentu kita lihat klasifikasi baku nanti di OSS ketika kita membentuk koperasi digital. Tapi kalau hanya sekedar penamaan merek, nama itu tidak menjadi masalah. Apapun nanti bisnisnya di dalam tentu boleh, karena undang-undang memberikan keleluasaan kepada koperasi di Undang-Undang 25 itu koperasi boleh melakukan usaha apa saja, dia multi purpose gitu ya. Nah, kalau saya sarankan, biarpun namanya digital, tentu saya paham bahwa itu provider tentunya, tapi mungkin bisa mengkonsolidasikan misalkan membuat platform di sana, startup terhubung dengan UKM-UKM seluruh misalkan di Tomahawk gitu ya. Ini ya bisa dia disebut digital juga, bisa mengkonsolidasikan lewat platform UMKM baik di Parapat maupun misalkan di Tomoknya itu sendiri gitu ya. Itu mungkin sesuai dengan Prof Budi itu bagus. Jadi misalnya rapat besok minggu depan itu khusus kelembagaan misalnya gitu. Jadi fokus kemudian ya. Terima kasih Prof. Terima kasih. Ya, saya lanjutkan ya. Tadi Pak Ketua Otorita lagi online gitu ya. Jadi itu Pak Pimpinan tidak menjadi masalah nanti kalau kita misalkan dengan koperasi digital tentu tidak menjadi masalah. Kita berharap ini bukan menjadi digital koperasi hanya bisnisnya digital gitu ya. Kalau saya berharap jangan begitu. Boleh aja dia menjadi brandnya itu ya atau merek gitu ya. Digital, tapi nanti bisnis tambahannya itu harus banyak ya. Misalkan dia bisa bikin unit usaha simpan pinjamnya ada, mengkonsolidasikan UMKM di sana, permodalannya gitu ya. Bisa juga dia nanti bisnis jasa untuk homestay-nya gitu ya. Itu kira-kira Pak Pimpinan, tentu kita lihat nanti di KBLI-nya ya. Dia masuk koperasi mana kalau digital ini sendiri. Baik, terima kasih Pak Nasrun Sagian atas penjelasannya. Dikarenakan juga waktu kita sudah usai, kita mungkin akan akhiri pembicaraan kita, diskusi kita ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Nasrun Sagian dan juga Bapak Bambang Cahyo. Terima kasih atas kontribusinya, semoga ini memberikan dan menginspire para peserta yang ada saat ini, walaupun jumlahnya sedikit tetapi karena banyak wilayah-wilayah tentunya ya mungkin satu wilayah, satu DPD ada 20, berarti kalau kita katakanlah ada 10 aja sudah ratusan juga lebih. Demikian Pak, terima kasih. Kemudian acara kami serahkan kepada Bapak Sekjen KMDT untuk mungkin ada arahan dulu sebelum kami serahkan kepada Pak Sekjen KMDT Profesor Sihol Situngkir, mungkin ada arahan dari Pak Ketum. Nah, coba disapa, ada Prof John enggak? Atau Wakil Ketua Umum? Prof John belum bergabung Pak, belum bergabung. Pak, mohon izin Pak sedikit aja Pak. Iya, silakan Pak Bambang Cahyo. Kalau memungkinkan Pak bisa ada sertifikat atau piagam Pak bahwa telah ikut partisipasi di acara ini Pak. Terima kasih Pak. Baik Pak, kami memang juga sudah memikirkan untuk memprovide-nya Pak, nanti akan kami lakukan Pak. Terima kasih Pak Bambang. Prof John, kami menyapa Prof John, apakah sudah bergabung? Belum ada bergabung ini Pak Ketum. Baik, nanti closing statement-nya serahkan Sekjen, biar kita rapat terbatas nanti ya, habis closing statement. Baik, terima kasih. Kami undang Bapak Sekjen KMDT Profesor Sihol Situngkir untuk dapat memberikan closing statement dan sekaligus menutup pertemuan kita
pada siang ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Horas. Yang terhormat Dewan Pembina, Dewan Penasehat, Dewan Pakar KMDT, dan yang terhormat Ketua Umum DPP KMDT Bapak Situa Edison Manurung SH.MM. Izinkan kami mewakili Profesor John Hutagaul untuk menyampaikan closing statement kita pada acara yang kita selesaikan atau rampungkan pada dari tadi pagi sampai sore hari ini dengan sukses. Pertama, kita beri aplaus kepada kita seluruh KMDT di seluruh Indonesia. Hari ulang tahun kita kedua KMDT telah berlangsung dengan meriah, dengan tarian 5 puak yang sangat menggemparkan kita. Itu pertanda bahwa masyarakat Danau Toba dikelilingi oleh 8 kabupaten dan menampilkan tarian-tarian budaya kita yang kita banggakan. Tentunya kita berterima kasih kepada pembawa acara secara khusus itu kami Panda Hutagalung dan juga tim artis dari ibu kota yang dipimpin oleh Bapak Andi Situmorang. Kita beri aplaus kepada mereka semua. Tanpa kehadiran mereka, acara ini menurut saya pasti tidak berjalan lancar. Tapi dengan talenta MC kita Panda Hutagalung, semuanya berjalan dengan baik. Lagu-lagu yang dikumandangkan yang dipimpin oleh Andi Situmorang membawa acara ini meriah. Yang kedua adalah launching koperasi berbasis digital. Tadi Direktur Utama Koperasi KMDT berbasis digital yang dipimpin oleh Bapak Dr. Batara Simatupang dan disaksikan oleh Sekjen KMDT dan juga penasehat koperasi Bapak Roy Manurung dan juga Ketua DPW KMDT Banten. Kita berterima kasih kepada Tuhan karena ada talenta yang luar biasa dari Dirut kita Dr. Batara Simatupang yang membawakan koperasi digital. Orang Batak maju karena kita sudah di era milenial, di era digitalisasi sekarang. Kita beri aplaus kepada Dr. Batara Simatupang dan juga sekjennya Pak Chandra Silitonga. Bapak Ibu sekalian, fokus group discussion telah berlangsung dengan baik, menginspire kita semua masyarakat di 8 daerah kawasan Danau Toba. Telah kita dengarkan tadi FGD yang pertama menyangkut akselerasi ya Danau Toba sebagai wisata dunia. Di sana tadi sudah dipaparkan oleh narasumber kita yang luar biasa, di mana pariwisata mendunia ini pasti akan terjadi di Danau Toba, terutama dengan bukti-bukti yang sudah otentik, di mana dulunya ya desa wisata Danau Toba itu masih di peringkat 300 menjadi peringkat 100, saat ini sudah menjadi peringkat 50 besar di Indonesia. Kita beri tepuk tangan untuk ya wisata Danau Toba yang sudah di ranking oleh Kementerian Pariwisata. Lalu yang berikutnya adalah yang menginspire kita adalah saudara kita tadi Pak Nasrun Siagian. Ya, beliau sudah memaparkan tadi
bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat Danau Toba dengan kehadiran penataan wirausaha atau entrepreneurship melalui kehadiran koperasi, ditambah dengan tadi tanya jawab dari Dirut Koperasi KMDT Pak Dr. Batara Simatupang tentang koperasi digital. Kita yakin dan percaya bahwa masyarakat Danau Toba yang cerdas mau belajar dari dua kementerian ini, sehingga hari ini kita di-inspire untuk memahami bagaimana sebenarnya prinsip-prinsip koperasi tadi yang sudah dipaparkan oleh teman kita dari Pak Nasrun Siagian. Saya yakin dan percaya masyarakat Danau Toba masyarakat cerdas akan mampu menjalankan prinsip-prinsip organisasi sebagaimana dipaparkan tadi. Keempat, pengembangan sumber daya manusia unggul di era Jokowi yang kedua tetap menjadi acuan DPP KMDT dalam menjalankan roda organisasi ini, sehingga kita harapkan bahwa masyarakat unggul Danau Toba adalah syarat utama ya untuk pengembangan pariwisata mendunia guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Danau Toba. Yang terakhir adalah hadirnya koperasi KMDT berbasis digital. Ini adalah satu-satunya koperasi di Sumatera Utara, mungkin juga di Indonesia, sebagai salah satu pintu utama menghimpun anggota koperasi pencinta Danau Toba, sehingga diharapkan bahwa masyarakat Danau Toba yang tergabung dalam KMDT, baik DPW, DPP maupun DPD, bisa bergabung dengan koperasi digital ini. Koperasi digital ini dipastikan pasti akan menjadi besar sebagai modal utama, sebagai aset utama masyarakat Danau Toba dalam rangka menghimpun dana anggota secara transparan berbasis digital. Kita bisa melihat nanti transparansi tentang keuangan koperasi ini di Android kita. Luar biasa koperasi ini hadir, sehingga diharapkan bisa digulirkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Danau Toba, yang tentunya ini akan dapat kita wariskan kepada generasi mendatang. Kita berbangga sebagai masyarakat Danau Toba dengan hadirnya koperasi berbasis digital ini akan menjawab semua kebutuhan kita dalam transaksi bisnis global yang bisa menguntungkan kita semua, terutama para anggota. Oleh karena itu, kita beri aplaus yang sebesar-besarnya untuk koperasi KMDT berbasis digital. Akhirnya dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, maka hari ulang tahun kedua KMDT yang kita selenggarakan pada hari ini, kita syukuri dan kita berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kiranya membawa keberkahan, membawa kesejahteraan bagi kita semua. Demikian. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Horas, Majua-jua, Enjua-jua, Yahabu. Horas, Horas. Hai saudara-saudaraku, seluruh masyarakat lingkungan Danau Toba, mari kita bersatu, bersama-sama bergandengan tangan dengan KDT untuk percepatan pembangunan pariwisata Danau Toba yang mendunia.
bersatu, bersama-sama bergandengan tangan dengan KDT untuk percepatan pembangunan pariwisata Danau Toba yang mendunia. Operator. Iya, baik yang masih menyaksikan live streaming dan mengikuti Zoom, para peserta yang luar biasa hingga pada waktu ini masih betah atau kerasan atau tidak bosan untuk menyaksikan rangkaian demi rangkaian acara dari mulai syukuran hari ulang tahun kedua KMDT, dilanjutkan dengan launching atau peluncuran koperasi digital, kemudian dilanjutkan juga dengan fokus group discussion dan beberapa keynotes yang disampaikan oleh para menteri. Terima kasih untuk semua yang sudah ambil bagian. Kita hampir di penghujung acara. Kami mempersembahkan, saya Vanda Huta Galung, Haji Andi Situmorang, Ketua Umum Persatuan Artis Batak Indonesia, kemudian juga Bapak Asman Sinaga yang juga anggota KMDT dan juga Ketua DPW Banten, DPD Banten, Parbi Persatuan Artis Batak Indonesia, dan kami semua adalah anggota dari KMDT akan mempersembahkan Naraja Voice akan mempersembahkan 2 buah lagu pendek-pendek saja karena kita sudah hampir di penghujung acara. Yang pertama adalah Anak Kuna Burju, yang kedua adalah Anak Kokido Hamoraon Diau. Setelah itu kita akan tutup di dalam doa dan kita boleh menyelesaikan Zoom atau live streaming ini. Dan masih semangat, apakah peserta Zoom masih banyak, IT? Masih banyak yang bergabung? Hanya habis ini rapat ya. Iya. Pak. Aduh, memang KMDT ini habis ini rapat pula lagi ya. Oke, baiklah. Tidak bosan-bosannya memajukan Danau Toba. Inilah persembahan lagu untuk kita semuanya. Mr. Siregar. Kasihku, anak kuna lagu ingodoho ama dia kabodari natu atuami ku pabor sekolai tuluan nada oyama bengen doho ama bengen doho manau nah citi
mosdo na tua-tua mohon bisiha budiani utangi akodo macai gomo sama anggi aku karo ami di jalodo amba di jalodo tangi yaki ama di peama masih aku masih amina-mina masih tukol-tukolan sama suat dirabeani yang artinya jadilah anak, jadilah warga negara yang baik. Mari kita bangun Danau Toba. Mari kita bangun Indonesia, NKRI harga mati. Jumlah daun pangarang komi anak hasil di habur juhongko Ditano silebari Maulia tema Tadok tutuhani Dinam jidalomi ama Jupang mudo masih amina-mina masih tukol-tukolan sama suat dirabeani masih amina-mina masih tukol-tukolan sama suat dirabeani dari anak Naburju, anak yang baik, anak yang pengertian, kita menuju ke anak Kokido Hamoraon Diau. Ini sebuah lagu yang terakhir untuk kita semuanya, yang di Papua, di Riau, di Medan, dan di mana saja. Yang di studio
tidak boleh berjoget ataupun menertor. Aduh soboy peang tu pareda kedangan parsongon dongan kira nalogi pasaria alai sude nagele kira yang jadi hakurana anak koki doa monaon dia aitung soboy pea marmola marmirang macam tangan parsongon dongan kira masedang margelia alai sude nagele kira dan jadi hahurangan anak koki doa monaon dia nasotayutan awet kadongan dada bola masa audisi alai anak kokira yang jadinya tinggalan sian dongan magurang dai ugogo bemasari harian nang bodari lawas sekolah geleki naik koto sekolah sa timbo-timbora sitam nina tola gobaki marhoi hoi pea laura tudoro tutorua mangalulu igolu nahoi barbodaria asal masa gelekira sesatu tujuan anak koki doa sangat bondia emada semoga KMDT tetap jaya dan jaya sukseskan destinasi wisata Danau Toba. Nangso tari uton awia karongan dada bola masa audisi alai anak kokia dan jadi hakunganan sian dongan magurang dai ugogo bemasari harian nang bodari lama sekolah geleki naik koto sekolah sa timbo-timbora sitam nina tola gogoki marhoi hoi pea laura tudoro tutorua mangalulu igolu nawai barbodaria asal masa gelekira sesatu tujuan anak koki doa sangat bondia musik mana anak koki doa monaon dia kita tunggu ya sampai datang Naksotari Huton. Naksotari Huton awet kadongan dada bola masa audisi alai anak kokira dan jadi hatinggalan siap dongan magurang dai ugogo bemasari harian nang bodari lama sekolah geleki naik koto sekolah sa timbo-timbora sitam nina tola gogoki marhoi hoi pea tudoro tutorua panjemak mana mangalulu igolu nawai barbodaria yang punya channel Palembang asal masa gelekira sesatu tujuan anak koki doa monaon dia pasti manurung Naksotari Huton. awet kadongan dada bola masa audisi alai anak kokira dan jadi hatinggalan sian dongan magurang dai ugogo bemasari harian nang bodari lama sekolah geleki naik koto sekolah sa timbo-timbora sitam nina tola gogoki marhoi hoi pea
Terima kasih untuk semua pendukung acara, semua artis, Bapak Haji Andi Situmorang, Bapak Asman Sinaga, dan Naraja Voice. Akhirnya Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, Damang Dainang, saudara yang dimanapun berada, pemirsa dimanapun juga menyaksikan acara ini, tanpa terasa kita sudah ada di penghujung acara. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan yang boleh terjalin di antara kita pada syukuran hari ulang tahun yang kedua dari Komite Masyarakat Danau Toba, dan dilanjutkan dengan launching atau peluncuran koperasi digital, kemudian fokus group discussion dan beberapa keynotes dan beberapa sambutan oleh Bapak Menteri dan pejabat yang terkait. Sekali lagi terima kasih, biarlah kebersamaan ini tidak sampai di sini saja. Kita lanjutkan visi misi kita membangun pariwisata mendunia di era Bapak Presiden Jokowi yang kita kasih dan kita sayangi. Salam sukses untuk kita semuanya, namun biarlah segala sesuatu yang kita mulai di dalam doa, kita tutup pula di dalam doa. Kami persilakan Bapak Roy Manurung untuk memimpin kita di dalam doa penutup. Baiklah, Bapak, Ibu sekalian, serta saudara-saudara, bahwa apa yang telah saksikan dari awal hingga pada sore hari ini, semua berjalan dengan baik. Oleh karena itu, pantas kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kepada Bapak Ibu sekalian, karena kebetulan saya beragama Kristen, maka saya mohon kepada semua pihak biarlah berdoa menurut keyakinan masing-masing. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Tuhan kami yang bertahan dalam surga, kembali kami mengucapkan puji syukur dan terima kasih ya Tuhan atas segala berkat dan kebaikan-Mu kepada kami, bahwa kami Komite Masyarakat Danau Toba telah melakukan berbagai rangkaian acara. Oleh karena itu, biarlah apa yang kami bicarakan, apa yang kami harapkan, dan apa yang sudah kami lakukan selama ini, biarlah itu menjadi berkat dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk semua pihak yang telah ikut melangsungkan acara ini, panitia dan semua pendukung yang telah bekerja dengan sukacita. Biarlah apa yang kami lakukan ini menjadi sukacita bagi kami semuanya. Berkatilah kami Tuhan, berkati juga apa yang kami kerjakan. Terima kasih, kami berdoa dalam nama-Mu, Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Mauliate terima kasih. Akhirnya kita tutup acara ini Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Sampai berjumpa lagi. Salam sehat untuk kita semuanya dan terima kasih sekali lagi untuk pihak-pihak yang sudah ambil bagian. Ada tim live streaming dan Zoom, Bapak Joni Marbun beserta rekan-rekan, tim kameramen, para panitia dan para pengurus DPP, DPW dan DPD. Panitia, kerja kerasmu dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Jerih payahmu untuk Danau Toba pun tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih, saya Vanda Huta Galung Golden Memories. Sampai berjumpa lagi, Tuhan berkati. Salam KMDT. Hai saudara-saudaraku, seluruh masyarakat lingkungan Danau Toba, mari kita bersatu, bersama-sama